Lucifer. Lucifer dengan anaknya, Juma anaknya, Lucifer bapaknya, nggak bisa naik ke surga seperti Yesus. Bentar lagi juga kami mau rapture, Yesus sudah mau datang, kami diangkat ke surga. Kembali lagi si Juma dengan si iblis ini sama nasibnya, tinggal di bumi. Makanya Yesus berkata, aku dari atas, kamu dari bawah. Ya, aku dari atas. Dan Yesus juga berkata, ayatnya luar biasa, tidak ada seorang pun yang telah turun dari, tidak ada seorang pun yang telah naik dari surga selain daripada dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi Yesus ini naik ke surga, turun naik nih bebas. Tapi kalau si iblis itu buangan, dilempar dari surga. Kata si Gabriel, kurang ajar, turun kau. Turun di iblis dengan 3/4 pasukannya. Dan ketika Yesus mati, bangkit, naik ke surga, iblis juga pengen naik ke surga. Karena di bumi ini kan semua kan tahu sendiri, banyakkan sampah. Di neraka apalagi, di jurang maut, itu api semua. Jadi sampai kapanpun iblis tidak bisa naik ke surga, karena di surga dia udah dianggap anjing. Nah sama nih nasibnya nih, kayak si Juma nih. Ini nggak bisa ke surga nih si Juma ini. Jangankan ke surga, dia akan turun ke jurang maut. Nah kami, puji Tuhan, Bang Juma, Yesus akan menjemput kami naik ke surga, kamu tinggallah di bawah. Masuk neraka lah kamu. Udah, kau bantai itu, cok. Oke, baik. Jadi, saudara-saudara sekalian, wakil Kristen ini mengatakan bahwasanya iblis itu tidak berhasil ke surga. Hanya orang tulul yang berbicara seperti itu. Iblis itu sudah tahu tempatnya di neraka. Dia sudah rida terhadap neraka akan dirinya. Baik di dalam Bible, kitabnya orang Yahudi, maupun di dalam Al-Quran. Bahwa iblis itu adalah penghuni neraka. Sudah final. Sudah final. Kalau iblis aja sudah final menjadi penghuni neraka, bagaimana pengikut? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Agar pembunuhan yang dikaryai oleh iblis di atas tiang salib itu diimani sepenuh hati, dijadikan sebagai aliran kepercayaan bahwa orang selamat karena matinya Yesus di atas tiang pohon. Itu agama apa itu? Siapa yang kemudian menerima hadiah dari setan itu? Siapa? Islam tidak mau menerima karya iblis di atas pohon. Tidak mau. Nah sekarang ada nggak agama lain selain Kristen yang menerima karya setan di atas tiang salib? Tak ada kan? Hanya Kristen. Orang Yahudi menolak. Hanya Kristen yang menerima karya iblis di atas tiang salib. Maka Al-Quran mengatakan, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang Kristen itu penolong-penolong setan untuk mendurhakai Tuhan pencipta alam semesta. Itu kata Al-Quran. Apa buktinya? Apa buktinya? Tolong dengarkan saya 1 menit. Apa bukti kebenaran Al-Quran bahwa Kristen adalah saudaranya setan yang menolong setan untuk menyesatkan anak manusia? Ini buktinya. Yesus dirasuki Yudas. Siapa yang merasuki? Apa? Yudas dirasuki oleh iblis. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Agar Yesus dibunuh. Apa tujuan iblis membunuh Yesus? Apakah agar manusia selamat? Atau agar iblis menyesatkan manusia dengan menjual tragedi penyaliban itu sebagai unsur penebusan dosa kepada manusia-manusia yang bocor halus otaknya? Tentu tujuan iblis merasuki Yudas agar supaya Yudas berhasil dibunuh, dan atas pembunuhan kepada Yesus
iblis kemudian berkarya, menjual karya itu, bahwa yang tadinya binatang yang harus mati untuk menebus dosa dirubah menjadi Yesus yang mati harus menebus dosa. Maka orang-orang yang tak berakal tapi berotak menerima ajaran iblis itu, bahwa matinya Yesus di atas tiang salib adalah penebusan dosa-dosa kita. Tuyul. Itu bukti iblis merasuki Yudas agar Yesus dibunuh. Berarti yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus adalah iblis. Siapa yang menuai, siapa yang panen, siapa yang berterima kasih, siapa yang gembira, siapa yang bertepuk tangan atas berhasilnya iblis membunuh Yesus? Siapa? Hah? Itulah dia yang mengatasnamakan Kristen, Katolik, Protestan, Advent, dan seterusnya. Itulah mereka, orang-orang yang berbahagia atas berhasilnya iblis membunuh Yesus. Karena kalau iblis tidak berhasil membunuh Yesus, Kristen nebus dosa pakai apa? Untung iblis berhasil. Andai saja iblis tidak berhasil membunuh orang di atas tiang salib, Kristen bingung, gimana caranya nebus dosa ya? Gimana ya caranya dosa kita ini diampuni ya? Kristen bingung. Jadi karena iblis berhasil membunuh Yesus di atas tiang pohon, maka orang-orang Kristen yang berbahagia atas karya iblis itu. Jadi kesimpulannya, setan alias iblis adalah pahlawan yang berjasa bagi orang Kristen. Maka yang masuk ke neraka bersama dengan iblis adalah yang percaya akan karya iblis. Siapa itu? Kristen. Maka hanya ada satu kata untuk mereka: tenggelamkan. Silakan Anda bantah. Oke, saya heran ya, si Juma ini ngomong ini berdasarkan kuasa siapa ya? Menurut saya dia ini nggak punya Tuhan. Tuhannya nggak pernah menyatakan diri kok. Makanya dia ini berbicara berdasarkan dirinya. Nanti ditenggelamkan, mati, nangis, masuk neraka. Kau tuh nggak punya Tuhan. Mana Tuhan kau? Bapak itu bukan Tuhan kau. Kau itu berbicara atas dirimu sendiri. Karena kau tuh nggak punya Tuhan. Kau ngoceh-ngoceh. Ntar tabrak mobil meninggal, ya kan? Tabrak truk meninggal. Kalau Yesus itu udah bangkit dari kematian, yang membangkitkan Roh Kudus, bukan Tuhan kau yang ngebangkitin. Tuhan kau tuh nggak pernah ada menunjukkan kuasanya sedikit pun. Kau nggak punya Tuhan, ngoceh-ngoceh mau ngelawan Yesus, nanti dibunuh sama Yesus, masuk neraka kau. Gimana sih manusia sesat ini, susah kali diajarin. Udah nggak punya Tuhan, ngomongin iblis. Emang iblis bapak kau? Bapak kau tuh iblis. Katanya punya Tuhan, Tuhannya juga nggak pernah kelihatan. Baru Gimana kali ini wujud Bang Luka Tuhan? menangis. Kayaknya yang Baru kali ini si Luka nangis. bilang, Bang, kalau betul menangis apanya? Ya bantah. Siapa yang menerima karya Kau iblis tuh nggak punya Tuhan, Juma. Kamu itu nggak Jangan setan. nangis. Jangan nangis dong. Itu bangkit dari kematian, yang bangkitin siapa? Siapa yang menerima Yesus karya udah iblis di atas bangkit, udah tiang? bangkit. Ya, sekarang saya tanya, Yesus Main report lagi nih orang-orang, kenapa sih? Iya, di report lagi tuh. Ya apa ya. Lawan dengan ilmu. kalah kan Juma sama saya. Bukan main report dulu, utar dulu gak? Ini sudah pertanda, Lawan dong dengan ilmu. udah Jangan main, pertanda bahwa jangan main bohong. lawan Ya dong dengan udah ilmu. kan saya Jangan bilang main siapa yang report. membangkitkan Yesus dari kematian. Duh, ini gimana sih ini orang ini si Luga? Ntar dulu gak? Nah, dia menang. Supaya Bang Luka ini diam. Makanya saya berdoa Lu dari yang bilang ada lagi seru tuh. Siapa yang main report ya? Yang gentleman dong. Makanya. Kalau aduh ini berisik juga nih Pak jangan Ko. dilawan. Duh. Yang melawan Yesus itu kamu gak? Yang melawan Yesus itu kamu? Yang mau pesan skincare, akunnya aku besarin ya. Ini Sadli Store, ada keranjang kuningnya. Terima kasih.
kulihat Luga nangis. Nangis dia. Allahu Ini Akbar. Pak Go ini kok berisik bang, dimatiin dulu aja. Jaringan beliau kayaknya ada merah. Iya itu. Al-Quran mengatakan Udah 2 kali kau jatuh. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari Kita tiktokan aja ya. Kita tiktokan aja ya. fiha. Oke, ulaika hum Yesus syarrul Oke. bariyah. Ini Al-Quran yang mengatakan Yesus bangkit dari kematian, kalian itu siapa di yang bisa neraka. lawan? Yesus apa Al-Quran mengatakan kalian di Bangkit neraka. dari kematian, siapa yang Yesus bisa juga lawan? mengatakan kalian Yesus- di neraka. Hei, Yesus sudah bangkit dari kematian naik ke surga, siapa yang bisa lawan? Siapa yang bisa bangkit lawan? dari kematian itu tanda angkatan jahat. Tanda kata, kok naik ke surga jadi orang jahat ya, ada aja. Siapa bilang dia Orang naik ke surga? kok Dia jadi naik ke jahat? langit. Dia naik ke langit, bukan naik Duduk ke di sebelah surga. kanan Bapak. Woi, Ya, duduk- kata siapa? Duduk Kata di siapa sebelah dia kanan duduk di Bapak sebelah? itu bukan di langit. Kata siapa? Ajaran dari mana Kata siapa lagi? dia duduk di Yesus sebelah kanan? itu duduk di sebelah kanan Bapak, itu yang ngomong Yesus. Di mana Yesus itu dia berbicara dengan kuasa dan kebangkitannya. Kau ngomong berdasarkan kuasa apa yang dukung kau? Kuasa apa Yesus yang dukung kau mengatakan ngomong? Di Orang gak ada dalam mujizat Matius kok. 12, Yesus berkata di sana dengan sangat jelas bahwasanya angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda pun kecuali tanda Gak bangkit nyambung. dari hari ketiga. Ditanya Yesus bangkit dari Yesus kematian, siapa berkata, yang bisa lawan? tanda untuk Mute lagi, angkatan jangan jahat di-mute. yaitu bangkit pada hari ketiga. Sesat lagi nih, nggak ada Yesus dalil. mengatakan, Ngomong jangan berdasarkan diri kau. Matius 12 nomor 38 sampai Berdasarkan diri nomor kau, ada 40. ayat yang Kubacakan. mana? Kubacakan, Man. kubacakan. Ketika ahli Taurat dan orang Farisi datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, kami ingin melihat satu tanda darimu." Yesus menjawab, "Angkatan jahat ini, angkatan penghuni neraka ini, dan angkatan tidak setia ini yang menganggap Taurat itu sampah, menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, bangkit pada hari ketiga." Artinya siapa yang percaya bangkit pada hari ketiga, dia masuk dalam kelompok, dalam golongan Iya, duduk sebelah angkatan kanan jahat Bapak dan dia. angkatan tidak setia. Angkatan jahat menurut Yesus dalam Matius 13:50 akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jalan berakhir. Udahlah Juma lo bertobat aja lah, kelamaan lo. Tenggelamkan pula lagi. Nangis dia urusan sudah hati lo. nangis dia. Wasal dia. Asli nangis ini Bang Luga. Allahu Akbar. Jadi orang-orang yang menggunakan akal sehat akan Ngapain tahu sih beban siapa berpikir yang bangsa air? siapa yang menerima karya iblis di atas tiang pohon. Siapa yang menerima karya iblis Udah itu? Bang, Juma udah naik ke surga, kau masih di sini. Itu doanya andalannya. Andalannya naik ke Nabi surga Muhammad terus. nggak bisa bangkit kok. Angkatan jahat menerima Yesus bangkit pada hari ketiga. Murid-muridnya tidak menerima itu. Baca Matius 24. Matius 24 ya. Ya. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa murid-muridnya kemudian tidak percaya akan kebangkitan itu, nggak percaya dia. Lukas 24. Iya, Lukas malah dikira 24. hantu. Iya betul. Murid-murid yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus, yang percaya atas kebangkitan Yesus itu hanya angkatan jahat, dan ternyata kamu bagian daripada angkatan jahat itu. Yeh. Ketawa dia. Nangis ketawa. Allah Akbar. Silakan teman-teman Aduh, yang mau makin menangkan neraka lah kau. silakan. Yang penting malam ini Luga nangis. Lagian kok ada orang pernah mati. Lo tuh udah buang gat itu. Ini kira-kira akal sehatnya kemana ya? Ada orang pernah mati dikatakan Tuhan. Ini akal sehatnya kemana ya? Dimatiin oleh tentara Romawi dibilangin Tuhan. Kan Yesus kan bangkit pakai kuasa siapa yang mana?
Yesus kan bangkit pakai kuasa sendiri. Bantu jawab, Kalau Bang Luga. Yesus bangkit Ini dengan bantu kuasa jawab, Bang Luga. sendiri, berarti dia Ya, Tuhan. lu gak diam dulu aja, lu diam dulu, ada yang mau jawab Kan ya. Yesus kan bangkit dengan kuasa sendiri. Ya udah, lu diam dulu, ada yang mau bantu kau, diam dulu. Ya silakan Bang Murah. Oke. Saya bicara sedikit. Ya, Suara Yesus saya pergi ke surga tuh ada dalilnya dia menyediakan tempat di surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Itu untuk muridnya yang bersunat. Jangan banyak cerita. Ya. Tapi katanya kan untuk Anda kalau Apa? menanyakan untuk menanyakan dalil kan? Itu Iya, tulis di tapi sini. itu janji Yesus untuk Bani Israel muridnya, bukan untuk Kristen. Dengar dulu bunyinya. Iya, dengarkan bunyinya. Silakan Anda Iya. bunyikan, silakan. Apa bunyinya? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ah. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, so aku Mu di situ siapa? menyediakan tempat. Mu di situ siapa? Hah? Mu di situ siapa? Semua. Ya, Bani Israel. itu murid-muridnya yang tidak makan babi, yang tidak menyembahnya, yang menganggapnya rasul. Yang jelas ini dalilnya Yesus pergi ke surga. Enggak ada Yesus ke surga. Kau potong jari-jarimu semua kalau ada Yesus naik ke surga, enggak. Dia hanya Ini menyatakan dalilnya. dan Anda dinyatakan cuma naik ke argumen- langit, argumen Ke yang Uranon. Uranon. Dia bukan ke surga, dia ke langit. Enggak ada itu Yesus ke Surga itu surga. paradiso. Tahtanya Yesus itu duduk di sebelah kanan Surga itu Bapa. paradiso, Sebelah bukan kanan Bapa. Uranon. Tahta gimana? Tahta apa lagi untuk Yesus udah dibunuh sama setan kok. Tahta lagi. Udahlah, jadi RT aja Yesus itu nggak pernah, Bang Luga. Jangan menghayal. Tuhan. Dia berasal dari surga. Ya, semua kita ini berasal dari Tuhan. Tak ada yang tidak berasal dari Tuhan. Semua manusia ini berasal dari Tuhan. Apa ini? Luga kenapa pergi? Siapa yang nurunin Luga? Terpental mungkin. Oh, terpental. Naikkan dulu Pandi Ahmad saat beliau mau promo akunnya, habis akunnya. Siapa namanya? Pandi Ahmad, orang gantengnya Kendari. Belum ada. Silakan request. Kok bisa? Tunggu. Apa nama akunnya, Dek? Paul. Ya, itu betul. Ya? Iya. Seram kali namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, silakan. Silakan. Saya mau bicara tapi si Luga sudah turun itu, aduh gimana? Enggak apa-apa. Ada ini. Edukasi aja nggak apa-apa. Oh iya begini, jadi begini. Tadi kan Iya. si Luga bilang begini, bilang apa? Iya begini. Terkutuklah bang semua dengan semua pengikutnya. Katanya pengikut iblis. Oke, saya jelaskan saya begini. Saya bongkar aja ya. Saya bongkar aja rasa. Saya siapkan pulpen dulu. Ya, jadi gini. Dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9 di situ Paulus berkata begini, sekalipun malaikat di surga memberitakan sekalipun malaikat di surga memberitakan Injil yang lain daripada Injil yang kami beritakan, terkutuklah ia. Nah, sekarang pertanyaan begini, saya akan menjelaskan sejarah sedikit apa itu Bible canon. Jadi yang di bawah ya tolong dengar, kalau bisa dicatat supaya jadi bahan referensi. Jadi begini, Luga Tambunan dan kawan-kawannya itu telah memberitakan Injil lain yang beda dengan Injil yang diberitakan Yohanes, Barnabas, Markus dan Paulus. Kenapa saya katakan begitu? Jadi sebenarnya mereka lah yang terkutuk. Kenapa? Karena Paulus tidak berkata kalau di surga memberitakan Injil yang lain dari Injil yang kami beritakan, terkutuklah ia. Nah, itulah Luga Tambunan dengan teman-temannya. Saya akan Yesus cuma mengatakan usirlah setan dalam namaku. Yesus cuma mengatakan
Usirlah setan dalam namaku, dan memang terbukti setan-setan takut kepada Yesus. Itu sudah terbukti. Setan yang Salah satu membunuh Yesus. buktinya juga, sebentar. Yesus juga bangkit dari kematian dan naik ke sorga. Yesus sudah mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Kenapa kau budak-budak Lucifer, kau di bumi ini banyak congor? Hah? Kenapa? Parah. Kenapa kalian sebagai babunya Lucifer selalu menentang Yesus yang udah naik, yang udah mengalami kemenangan yang gilang gemilang, mengalahkan maut dan duduk di sebelah kanan Bapa sebagai raja? Terus kalian di bumi ini, kenapa kalian masih sok-sok menantang Dia yang bertahta bersemayam di sorga? Apa kalian nggak takut dicampakkan ke lautan api? Kalian di bumi ini menjadi penyesat. Apa kalian nggak malu? Ya, Yesus sudah jelas-jelas dalam kematian aja dikalahkan. Dalam nama Yesus setan diusir. Ada lagi nih si lontong ini mengatakan katanya Injil yang lain. Yesus bilang usirlah setan dalam namaku. Yesus aja udah bangkit dari kematian. Terus kenapa mas kok ngerecok? Lu jangan emosi aja, lu jangan nangis. Kau jangan ajarkan ajaran setan di sini. Sejarahnya nih juga. Gak tahu nih. Bajibur ini dia masa mau bela setan katanya. Kalau kau sayang sama setan, pergi kau ke neraka sana. Daftarin diri kau ke Lucifer. Justru Kau setan kayaknya sayang banget sama setan. Justru Mau bela setan yang membawa Yesus. Setan itu yang membawa Yesus. Yes. Yesus sudah berkata, usirlah setan dalam namaku. Kan saya sudah bilang tadi. Ya kamu yang harus diusir. Itu. Coba baca Matius Sebentar. 7 nomor 22 nomor 23 yang diusir Yesus siapa? Ya Aduh, Kristen. orang. Sebentar dulu, 12 Mengusir murid setan Yesus. demi namaku. Itu sudah Nyala kau duduk dari di sebelah hadapanku. sana. Mengusir dia. Karena mengusir setan atas nama Yesus. Ayo silakan Bang God. 12 lanjut. murid Yesus. 12 murid Yesus. Gimana caranya diskusi? Gantian enggak? Go dulu. Gantian enggak? Jadi begini, kenapa saya katakan bahwa Injil lain yang diberitakan Luga dan teman-temannya itu seperti yang dikatakan Paulus di Galatia 1:8-9, terkutuklah siapapun yang memberitakan Injil lain. Nah, saya mau katakan Bible kanonik yang diberitakan Luga dan kawan-kawannya itu adalah Injil lain yang tidak sama sekali, tidak sama atau beda dengan yang diberitakan oleh Paulus, Markus, Barnabas. Saya jelaskan sejarahnya ya. Sudah, jangan kau bicara Luga. Saya baru mau jelaskan sejarahnya. Kalau filsafat Luga kau bisa bantah, tapi kalau sejarah kau tidak bisa bantah. Betul. Saya jelaskan ya. Yesus bangkit dari kematian itu kan sejarah. Itu tanda untuk angkatan jahat. Diam dulu. Kok Males kebangkitan? dulu. Yaudah. Nangis pula nanti si lontong ini. Udah biarin lah. Dia yang nangis. Lanjut. Jadi gini, saya jelaskan sejarahnya. Nah, jadi setelah penghancuran Bait Suci oleh tentara Romawi tahun 70, semua dokumen-dokumen itu pindah ke otoritas Romawi. Nah, dan setelah pindah, otoritas Romawi mendirikan agama baru yang bernama Katolik. Nah, disinilah surat-surat Paulus dengan surat-surat Injil-Injil yang lain, mulai dari Sinoptik, Gnostik, semuanya dirubah oleh otoritas Romawi, dikonsep ulang dan ditulis ulang atas perintah otoritas Romawi. Nah, kenapa saya katakan Injil yang diberitakan Luga dan teman-temannya itu Bible kanonik adalah palsu, adalah Injil yang terkutuk, beda dengan Injil yang diberitakan Yohanes, Markus, Barnabas, dan Paulus. Yang saya sertakan bukti-buktinya ya, supaya Bang Luga diam ini. Kalau sejarah Bang Luga tidak bisa bantah. Nah, begitu. Jadi ada 5 bukti yang mendasar bahwa Bible kanonik itu adalah Injil terkutuk yang dikatakan Paulus di Galatia 1 ayat 8 dan 9. Sekalipun malaikat di surga memberitakan Injil yang lain daripada Injil yang kami beritakan, terkutuklah ia. Itu kata Paulus. Silakan dibuka Galatia 1 ayat 8 dan 9. Sayang sekali pemerintah Romawi tidak surat-surat Paulus. Beberapa ayat lolos dari revisi penulis-penulis Bible kanonik. Kita perlu ketahui bahwa Bible kanonik itu nanti dikanonikkan setelah Konsili Laodikia tahun 336 dan diperkuat di Konsili Hippo tahun 393. Nah, setelah Konsili Kartago, disinilah mulai Bible kanonik dipakai oleh pemerintahan Romawi. Ini kita perlu pahami bahwa Bible kanonik beda
atau Bible kanonik itu Injil lain, ya, tidak sama dengan yang diberitakan oleh Injil yang diberitakan oleh Paulus, Markus, dan Matius. Di mana bedanya? Saya akan beberkan 5 bukti. Yang pertama, bukti penemuan naskah Laut Mati. Nah, kita ketahui bersama bahwa naskah Laut Mati ini adalah kelamaan, woi, lama banget. Bang Luga. Ini naskah sejarah ini Bang Luga, sejarah. Ini juga naskah Laut Mati ini ditemukan di 11 gua Kambran di Kibar di pantai utara Laut Mati. Nah, di sini menjelaskan bahwa Bible kanonik itu beda dengan Injil yang diberitakan Paulus. Nah, Paulus katakan sendiri kalau Injil yang lain diberitakan dari Injilnya berarti terkutuk, berarti Luga dan kawan-kawan terkutuk. Bukan lagi berdosa tapi terkutuk. Saya akan beberkan 5 bukti. Yang pertama, dalam Bible kanonik menurut naskah Laut Mati tidak terdapat surat Yobel, Sirak. Itu yang pertama. Sementara naskah Laut Mati turunan dari kaum Eseni, salah satu kaum yang berseberangan dengan Farisi dan Saduki di Yahudi itu, yang hidup di tepi Laut Mati, yang sempat lolos dari genosida Kaisar Nero, ini menyembunyikan naskah-naskah ini dari bahan parkamen, papirus dengan perunggu. Didapatlah naskah ini. Ternyata naskah ini beda dengan yang ada dalam Bible kanonik. Itu satu. Itu bukti yang pertama. Bahwa Injil yang Bible kanonik yang Luga dan kawan-kawan beritakan itu beda dengan Injil yang diberitakan Paulus, Yohanes, dan Barnabas. Berarti terkutuk. Bang Luga ini terkutuk. Ya, Bang Luga lah yang itu cocok jadi tumpuan kaki Yesus pada saat Yesus datang kedua kali. Kok jadi saya jadi tumpuan kaki Yesus? Kau jangan nyolong-nyolong Alkitab punya ide. Aduh, kau yang mau dijadikan tumpuan kaki. Itu kan bukti sejarah. Aku berubah-ubah. Kau udah masih Juma dengan Lucifer itu udah kalian satu kelompok. Wah, lama. Oke deh, gini aja deh. Oke, Bang Juma. Gimana? Gimana kalau kita belum bikin debat terbuka aja di Jakarta? Belum selesai. Bukti yang kedua. Injil lama-lama ucap ya. Injil apokrifa itu ditolak oleh pemerintah Romawi, seperti Injil Maria, Injil Matius, Injil Yohanes. Semua ditolak. Tunggu dulu, jangan komen dulu, saya belum selesai. Jadi bukti kedua, Injil yang diberitakan Paulus beda Injil yang Luga beritakan. Sudah 2 bukti bahwa Bible kanonik Anda beritakan itu adalah Bible yang dikonsep ulang, ditulis ulang oleh penulis-penulis atas suruhan pemerintahan Romawi. Jadi beda dengan Injil yang diberitakan Paulus. Berarti Bang Luga terkutuk karena Bang Luga memberitakan Injil yang tidak sesuai dengan yang diberitakan Paulus dengan Yohanes dan Barnabas. Nah, itu bukti yang ketiga. Kita lihat bukti yang ketiga. Tapi sebelum saya lanjut bukti yang ketiga, saya mau katakan bahwa Paulus yang tercatat dalam Bible kanonik itu adalah tokoh fiktif. Paulus palsu yang dibuat oleh otoritas Romawi. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus yang katanya tersalib itu adalah tokoh fiktif atau Yesus palsu yang dibuat oleh pemerintahan Romawi. Kenapa? Kenapa mereka membuat seperti itu? Untuk memuluskan ajaran-ajaran dewa mereka masuk ke dalam Bible. Dan saya punya banyak bukti tentang itu. Kalau saya jelaskan ini kalau saya jelaskan. Jadi Oke, Bang jangan kelamaan Bang ya. Oke, saya bantah sedikit ya. Saya bantah. Jangan terlalu panjang. Udah. Satu-satu dulu, sebagian dulu. Jangan semua kau kuras sejam lagi nanti kau ngomong. Jadi gini ya. Patokan dari Injil itu adalah kitab Wahyu. Jadi siapa yang tidak sesuai dengan kitab Wahyu, karena kitab Wahyu itu kan penglihatan. Jadi karena sudah dicek bahwa Injil-Injil apokrifa itu tidak sesuai dengan kitab Wahyu. Dikatakan dalam kitab Wahyu, anak domba itu disembelih oleh darahnya menebus bangsa-bangsa. Nah, di kitab apokrifa yang kamu bilang itu nggak sesuai karena itu adalah kitab karangan. Jadi makanya patokannya itu adalah Petrus dengan kitab Wahyu. Jadi yang dua ini adalah kitab yang menjadi patokan dasar. Tulisan Petrus, bukan 4 Injil ya, tulisan Petrus itu mengatakan Yesus itu disalibkan. Nah, di kitab Wahyu juga yang mimpi di Pulau Patmos, penglihatan di Pulau Patmos itu menjadi dasar. Makanya bapak-bapak gereja itu menyeleksi
dilihatnya apakah Injil Apokripa sesuai dengan kitab Wahyu. Ternyata Injil Apokripa tidak sesuai dengan kitab Wahyu, melainkan cuma dongeng-dongeng, cerita-cerita bohong yang dikarang oleh orang yang membenci Yesus. Jadi patokannya itu, kalau patokannya adalah kitab Wahyu. Kalau tidak cocok dengan kitab Wahyu, silakan dibikin jadi bungkus untuk cebok di toilet. Ya, jadi nggak ada gunanya itu kalau mau apa gas ke laut mati di laut Cina Selatan laut Samudra Pasifik. Kalau tidak sesuai dengan kitab Wahyu, bakar aja. Itu aja intinya. Kau nggak paham sejarah lu ga. Sekarang saya Ya, tanya karena kau, tidak sesuai dengan kitab Wahyu, dibuang aja langsung. Saya tanya kau, sejarah Kitab Wahyu tulisan Yohanes. Ya, kitab Wahyu tulisan Yohanes. Oh iya, sejarahnya kenapa? Kenapa bisa Yohanes menulis itu? Ayo coba silakan. Kau paham sejarah? Ayo coba. Kenapa Yohanes bisa menulis kitab Wahyu? Yohanes yang sebentar. Ayo coba. Yohanes itu kan mendapat penglihatan. Kan dia yang dapat penglihatan. Kamu sejarahnya. Dia yang dapat kenapa? penglihatan, ya dialah yang menulis. Saya nanya kamu sejarahnya kenapa? Loh, kamu sejarah kau juga harus diteguhkan dengan tanda mujizat. Statement kau, kalau tidak ada bangkit dari kematian dari nabi-nabimu atau kerajaanmu, kita nganggap itu semua omong kosong. Karena statement, ajaran, kalau tidak diteguhkan dengan tanda bangkit dari kematian, itu kami anggap sampah. Makanya kalau tidak ada kebangkitan dari kematian, Yesus sudah bangkit. Siapa di agamamu yang bisa bangkit dari kematian? Si Abu Bakar kah? Abu Bakar Al-Bukhari kah? Siapa? Kan gak ada yang bisa bangkit dari kematian. Kalau tidak ada yang bangkit dari kematian, ajaranmu sorry, ajarkan aja di keluarga kau, jangan ajarkan di sini. Kami hanya butuh mujizat bangkit dari kematian, dan yang bangkit dari kematian cuma Yesus. Agamamu juga nggak ada yang bisa bangkit dari kematian, kok kau pula ngajarin orang di sini. Kalau kau di agamamu, si Juma ini juga bentar lagi mau mati, ya. Kepanasan kau juga. Zombie nggak bisa naik ke surga, nggak ada zombie bisa naik ke surga, ya. Jadi karena nggak ada yang bisa bangkit dari kematian dari agamamu, udah besok saya tutup, ya, saya bubarin. Ya, jadi Juma gimana? Kamu siap debat terbuka nggak? Bang Juma siap debat terbuka nggak? Bang Juma, Anda siap debat terbuka nggak? Baru dua. Biar saya banting-banting dulu kau ini. Enggak, saya tanya, Anda siap debat terbuka nggak? Jangan banyak alasan. Wah begini Bogono begini ini. Kalian mau siksa masalahnya. Mencari pembeli beras. Ya. Kok mencari pembeli beras sih? Iya dong, kan kalau Ini kayaknya heboh Bang Suma debat sama Luga kan donasi lancar. Gue juga bentar lagi juga gue debat sama Zakir Naik yang lo adalah babunya. Apaan pula lo merasa diri lo sendiri? Itu sudah 60 tahun yang lalu itu. Debat lo enggak masalah. Yang penting kan Zakir Naik kan mau puji Tuhan diminta 10.000 penonton. Enggak, bagi gue gini ya. Mau lo mau Zakir Naik intinya lo gue siksa. Mau si Donitan gue banting-banting semuanya, ya. Apa sih? juga sama sudah setengah apa nih? Gimana? Coba sejarah yang itu sejarah itu, yang Bang Luga, itu sejarah yang tidak bisa kau kalahkan, itu keadaan yang sesungguhnya. Kalau tidak sejarah kalau nggak diteguhkan dengan tanda bangkit dari kematian, gua anggap semua tai kucing. Gimana itu? Nggak ada bangkit dari kematian, tai. Sejarah kok digituin? Orang nggak. Makanya sejarah itu kalau bersejarah kalau semua mati nggak ada gunanya, mending gak usah diceritain sejarahnya. Oh sejarahnya Bogono begini, ada yang bangkit nggak dari kematian? Nggak ada, udah mati aja semuanya. Gua nggak butuh sejarah, gua butuh bangkit dari kematian. Gua butuh hidup kekal. Bangkit dari kematian itu kuntilanak. Kematian kau di sini, saya di sini. Ya apa? Tuh, kuntilanak lagi. Mana ayatnya? Mana ajaran itu ajaran? Itu ajaran anak-anak nongkrong. Tahu sebenarnya agamamu agama Islam apa agama anak nongkrong? Enggak, itu aja pendapat anak nongkrong. Itu konsepmu dikalahkan sama itu kuntilanak. Kalahkan apa? Kapan? Itu kuntilanak juga bangun itu buangan dari surga. Apalagi ketika Yesus membuang kuntilanak dari surga, Yesus berkata, anjing turun kau. Apalagi Susana udah dianjingin sama Yesus, dianggap anjing sama Yesus. Itu kan cuma dia memberontak melawan Bapa. Menghayal aja pun. Menghayal apanya? Buktinya udah mukanya udah jelek kok. Iya, luka. Kuntilanak aja mukanya mirip sama lu.
Ganteng banget, kakinya aja bagikan Emosi banget. dia. Emosi dia. Aduh, kasihan ya, gue cekek nih lama-lama nih. Ini lama-lama debater muslim nih gue cekek semua nih. Gue siksa, aduh. Gue cubit nanti lo. Aduh, parah. Udahlah Juma, bertobatlah kau. Ngapain kau khotbah-khotbah nggak jelas? Udah donatur kau juga udah kusuruh mundur, udah mundur. Jangan kalian danai si Ucok ini, saya bilang. Siap Bang, udah. Nggak ada lagi mau danain kalian. Ujung-ujungnya nanti jatuh ke jalanan lah, berak di celana lah si Andi kalian. Dunia Coba dunia ngapain hayal coba? lagi. Dunia Apa hayal. coba ajaran-ajaran aneh-aneh? Bangkit dari kematian, ikutin Yesus ya. Yesus Bangkit itu dari bos. kematian itu sama seperti Kau- Susana. Susana pacar kau kali. Ini demen banget. Ini orang gila demen banget sama Susana. Orang bangkit dari Lama-lama kematian Susana kok jadikan diandalkan. Tuhan lagi. Bangkit dari kematian itu Susana. Oh jadi Tuhan kau Susana. Enggak, Tuhan justru jadi. karena itu saya enggak menuhankan Tuhan yang bangkit dari kematian. Karena Susana juga bangkit dari kematian. Mainlah ada tuh. Mak Lampir bangkit dari kematian. Aduh. Sama seperti Iya, Tuhanmu kan. tuh. Aja Ayo. Mak Lampir katanya. Lepor Katanya Mak dia mau Lampir disembah. Mak Gimana Lampir. sih? Ketika Tuhan Yesus waktu malampir dulu dia memberontak melawan Yesus, kata Yesus apa ke malampir? Anjing turun kau, turun dah. Malampir lawan Bumi. Yesus. Makanya bukannya jelek, itu buangan semua. Koper Tuhan pula si malampir di muka bumi ini. Suster Makanya ngesot. kuliah, aku bilang bubar lah kalian. Suster ngesot lagi mau kau tuhankan. Kenapa suster ngesot mau kau tuhankan? Mau kau cipok bibirnya? Maksudku itu Mau kau kawin sama suster ngesot? Kenapa kau mau kawin sama dia? Mau ngelonte sama suster ngesot? Enggak, Masa kau mau kematian ngelonte sama itu suster Tuhan ngesot? kau itu Kenapa? selevel dengan suster ngesot. Itu Suster maksudnya. ngesot itu dianggap anjing sama Yesus. Mana? Dianggap tai sama dia. Gorengan kau. Tobat kau gimana? Parah. Udah baptis juga nih. Kalian lama-lama kuikat loh kalian ini. Level Hati-hati Tuhanmu itu kalian. sama seperti kuntilanak. Itu level Tuhan. Kuntilanak itu dianggap anjing sama Yesus. Mana Itulah bos kau ada. si kuntilanak itu. Justru kalau dipikir-pikir justru kuntilanak yang menyerahkan Anyal. Yesus di atas tiang Nah, salib kau melalui menyembah Yudas. kuntilanak. Waduh, kasihan nih si Juma nih. Nggak bisa dia menyembah Yesus. Dia Ini yang bantu menyembah saya malah kuntilanak. mikir yang merasuki Yudas itu rohnya Susana atau suster ngesot. Oh Susana, pacar kau. Udah pacaran tuh pasti si Juma. Berarti- Karena Juma kan udah punya berarti pacar, Susana Susana pun berhasil dipacarin sama dia. menyerahkan Yesus untuk orang Kristen. Kenapa? Kayaknya kau suka. Ini kok Yesus ini kok congornya kasar banget sih. Suka kali si Juma sama Susana ya. Heran kali aku. Bukan, Enggak, kamu menyembah enggak, maksud gua, Yesus kenapa si Juma karena jadi dia suka dia sama bangkit. Susana? Apa penyebabnya? Kamu menyembah anak Maria alasannya karena dia bangkit setelah dibunuh sama setan. Maka saya katakan kalau begitu Tuhanmu selevel dengan Mak Lampir gitu, Bang Luga. Kan kamu yang bilang Tuhanmu itu, Yesus itu Tuhan karena bangkit dari kematian. Di dalam Roma 14 nomor 9. Karena dia bangkit dari kematian maka kau tuhankan. Orang yang bangkit dari kematian itu banyak. Dalam cerita dongeng itu banyak tuh. Kena report dia. Siapa suruh congor lu kasar? Enggak, dia sebut-sebut Mak Lampir. Mak Lampir datang lilit mulutnya. Kena report dia. Satu-satunya akun lagi kena report. Itu dia makanya. Banyak cerita. Halo. Ayo Bang Merah, silakan Bang Merah. Apa ditanggapi? Malampir apa nih? Tanggapinya ini luar biasa ketawanya Bang Zuma. Oh iya dong. Ketawa lah. Oh, masa Tuhan selevel dengan Susana? Gimana itu? Iya, Aduh. untuk besok Bang Zuma, mana tahu nanti nggak ada untuk besok ketawanya kan kita nggak tahu nafas kita ada nggak tuh nggak besok kan itu dia. Ada yang Allahu Akbar. Masya Allah. Ntar lagi kan lebaran haji ya. Kalau kami korbankan hewan, iblis korbankan manusia. Ya. Akibatnya kalian sembah. Pertanyaan saya jangan dipotong dulu. Keturunan Ishak menyembeli hewan, keturunan Ismail menyembeli hewan.
Ini kalian keturunan siapa menyembelih manusia? Halo. Anda keturunan siapa kok nyembelihnya manusia? Ya terserah Bang Zuma Oh, aja. bukan terserah kok giliran kayak gitu. Terserah Bang Zuma. Ya ini fakta. Ini pertanyaan yang mendasar dalam akidahmu. Inilah orang Kristen ya. Kalau sudah dikasih bukti, jak bantah dong. Imamat 1 nomor 2 bahwa seluruh keturunan Ishak ketika berkurban, kurbannya hewan. Kan begitu. Nah, kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Hajj juga dikatakan keturunan Ismail begitu mempersembahkan kurban, kurbannya hewan. Loh, kok Kristen kurbannya manusia? Siapa yang menghadiahkan kalian kurban berupa manusia di atas tiang pohon? Siapa? Iblis kan? Iblis kan? Ya iblis. Maka iblis itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa untuk Kristen. Itu fakta. Oke, sudah. Ya sudah. Ya, Bantai itu. mujizat apa yang mendukung Nah, itu statement kan kau mujizat lagi Juma? kan? Mujizat Mujizat apa? lagi kan? Apa mujizat? Apa statement kau? Cuma Bentar lagi ada juga kau mati mujizat. karena dosa-dosamu. Untuk apa mujizat Kau mati ada karena kalau berdosa. ternyata dibunuh sama setan? Untuk apa mujizat? Dibunuh sama setan. Jadi untuk apa mujizat? Yesus sudah bangkit dan naik ke Bangkit surga. dari Sekarang dia kematian udah di itu surga. sama seperti suster ngesot. Mana ayatnya? Mana statement dari Yesus kalau bangkit dari kematian jadi suster ngesot? Sementara suster ngesot ketika dia mati di surga Kau mengatakan dianggap bahwa anjing sama Yesus Anda Kristus. mengatakan Kenapa? bahwasanya Anda menuhankan Yesus karena dia Kenapa? bangkit dari kematian. Lah, kenapa Anda tuhankan aja itu Susana malampir bangkit dari kematian juga? Kan levelnya Susana sama. itu nggak bisa naik ke surga, dia itu bekas lemparan karena dia mengkhianat ketika Yesus melempar suster ngesot yang kau anggap Tuhan Nah, itu tadi, kan Tuhan kau ngarang-ngarang suster kan? ngesot. Ngarang-ngarang. Ya Justru kan? jangan, justru saya Yesus curiga berkata, yang merasuki Yudas itu adalah rohnya suster ngesot. Iblis. Karena kan Memang iblis yang merasuki betul. Yudas. Tetapi suster ngesot tidak bisa naik ke surga Juma karena Iya, dia memang pun dilempar. iblis tujuannya tidak ke surga. Iblis itu tujuannya Memang ke menyesatkan neraka, dan kan? mengajak Nah, manusia kenapa ke kau ke neraka. Kau Iya, Mama kenapa umat neraka kau anggap menyamakan diri Yesus yang naik ke surga? Justru yang umat Yesus itu neraka itu yang diusir oleh Tahu. Yesus. Nah, di mana nggak Yesus ada mengusir kita umat diusir, Islam? orang kita mau dibawa Yesus. Yesus menjemput Matius kita naik 7 ke nomor surga. 22 sampai nomor 23 itu yang diusir siapa? Nggak ada itu. Kau jangan ngarang-ngarang. Matius 7 22 nomor 23. Coba kamu tanya, baca Matius 7 nomor 22 sampai 23 itu yang diusir itu siapa? Itu Kristen kau atau salah Islam? tafsir, kau salah tafsir. salah Lukas 10 ayat tafsir. 20, Salah orang yang tafsir. mengusir setan terdaftar namanya di surga. Lukas 10 ayat salah 20. tafsir. Apa? Baca. Kenapa? Baca Matius Kau mau 7 pacaran nomor sama 22. suster Berani ngesot? enggak? Berani Jangan enggak kau baca pacaran. Matius 7? Berani enggak Tahu baca saya. Matius 7? Berani enggak? Oke, saya bacain ya. Oke. Baca. Baca. Tuhan, kami udah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Baca Ya, Matius jadi 7 karena nomor mengusir setan oleh pakai 22 nama sampai Yesus, nomor 2. ditolak ya sama Yesus. Ya kalau suruh baca, didengar Baca. semua. Baca. Ya, Udah kalau saya suruh baca tadi. didengar Ya udah, semua, silakan. Ya, Ya. Yesus kan pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, kami udah berbuat mujizat demi namamu, bernubuat demi namamu. Yesus berkata, nyala dari hadapanku karena kamu pembuat kejahatan, karena kamu tidak melakukan kehendak Bapakku. Jadi kamu bilang karena mengusir setan Baca nomor oleh nama 2-nya Yesus dong. mereka ditolak. Baca Sebentar. 22 sampai 23 dong. Ya. Baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaanku, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Udah. Terus 23-nya? Oke. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, kami sudah bernubuat demi namamu. Lalu Yesus berkata, nyala dari hadapanku semua kamu pembuat kejahatan. Udah. Cukup. Siapa itu? Siapa Oke. itu yang memanggil Yesus Tuhan? Nabi palsu.
Sebentar. Siapa Kasih yang waktu saya untuk memanggil? Siapa yang Kasih memanggil saya untuk- Yesus itu Tuhan? Siapa? Orang Kristen. Orang Kristen. Orang Kristen. Nabi palsu juga. Salah Udah tidak? teriak. Salah tidak saya bilang bahwa orang Kristen yang akan diusir oleh Yesus? Salah enggak? Salah, kamu Iya, salah tapi- tafsir Juma. bukan Makanya semua kamu diam dulu. salah. Kamu diam dulu Juma. Bahwa Kamu yang diam diusir dulu. itu Kristen. Iya, kamu diam dulu, jangan ketakutan nanti kecicak kau kecek leher kau nanti. Kau diam dulu. Ya, Si dia. Dia Ayo, jelaskan ayo, itu. si dia. Dulu semua. Bentar. Allahu Akbar. Baca Jangan itu, emosi. baca. Jangan Baca. emosi. Yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Kan kalian. Ada nggak yang memanggil Yesus Tuhan selain Kristen? Ada nggak? Nggak ada. Hotel Ya doang. kalian lah itu yang diusir. Ya, semua. Sebentar. Kalau Semua. diam dulu Bang. Di dalam kekristenan juga. Sebentar Kenapa? ya Bang ya. Dalam Kristen kenapa? Gini loh. Orang yang Kenapa? mengusir Mau nipu apa lagi? Lukas 10 ayat 20. Sebentar. Kenapa Lukas lu lari 10 ayat ya? 20. Kenapa Kamu lu baca lari di Lukas situ? 10 ayat 20. Orang yang lari dari mengusir situ. Iya sama itu kasusnya, pengusiran setan sama kasusnya. Nggak, Lukas beda, 10 ayat 20 kalau juga beda. baca. Orang Beda. mengusir setan itu namanya terdaftar di surga. 12 murid setan, yang 12 murid melakukan Yesus juga mengusir kehendak setan, dapat Tuhannya 12 tahta. Yesus. Yang melakukan Kenapa kehendak 12 murid Tuhannya Yesus dapat tinggal tanah? lalu mengusir setan, yaitu yang diselamatkan. Ini masalahnya, orang Kristen mengusir setan tapi tidak Iya, melakukan kenapa kehendak Tuhannya 12 murid Yesus. Yesus 12 murid Yesus mengusir setan, kenapa dapat singgasana di surga? Coba kau jawab. Kenapa 12 murid Yesus mengusir setan pakai nama karena Yesus? 11 dapat murid singgasana? Yesus, karena 11 murid Yesus itu melakukan kehendak Tuhannya Yesus. Ayo. Mereka kan mengusir setan pakai nama Yesus. Si Petrus kan mereka mengusir Dan setan pakai nama Yesus. selain itu, dia juga melakukan kehendak Tuhannya Yesus, yaitu Bapa yang Lah ada di kan langit. kamu tadi bilang mengusir setan itu masuk neraka kalau pakai nama Yesus. Kenapa Iya, 12 murid Kristen Yesus? mengusir setan pakai nama Yesus, tetapi Kristen tidak melakukan kehendak Tuhan yang disembah oleh Yesus. Makanya Kristen diusir. Ya kehendaknya Bapak kan mengusir setan dalam nama Yesus. Ini udah sesat nih orang ini, lama-lama nih. Tidak Udah masuk begitu. neraka aja kok Juma. Bukan begitu. Neraka untuk tahu. Bukan Lucifer begitu. sayang sama kau. Ada dua kelompok manusia yang mengusir setan pakai nama Yesus. Kelompok pertama adalah murid asli. Kelompok yang kedua adalah murid palsu. Murid asli, Goncang murid dia, asli goncang. dan Udah lah, udah murid goncang palsu semua. sama-sama Goncang mengusir semua. setan. Jadi cuma Sama-sama mengusir Yesus setan. masuk neraka juga karena mengusir setan dia gitu. Bukan begitu. Dengarkan pengakuan Yesus. Bukan setiap orang yang Jadi, mengusir. kalau Dengar. mengusir setan Murid nggak berarti Yesus itu Yesus dapat tinggal sana di surga karena mengusir dengar. setan oleh Bisa nama nggak Yesus. satu-satu dapat bicara? tinggal Kalau sana. nggak saya turunin. Bisa nggak kalau Dengarkan Bang saya. Juma? Dengar ya, Dengarkan. kalau Bang Juma lagi ngomong diam. Kalau ada yang Bang Ada Juma lagi berapa ngomong, kelompok? kalau Bang Juma lagi ngomong ada yang bicara saya turunin. Silakan Bang Juma. Ada berapa kelompok yang mengusir setan pakai nama Yesus? Ada berapa kelompok? Murid Yesus. Ada 12 kelompok. murid Yesus. Enggak. Yahudi dan Kristen kan? Itu aja dulu. Yahudi nggak ada. Cuma murid Yesus saja. Murid-murid Yesus itu kamu pikir orang Batak? Hah? Iya, dua 12 kelompok. murid Yesus itu Ada membuat dua mujizat oleh nama Yesus. kelompok. Ada dua kelompok, yaitu kelompok dari golongan Yahudi dan kelompok dari golongan Kristen. Betul? Oke, ya. Ah. Terus Siapa di antara Yahudi atau Kristen yang melakukan kehendak Bapa? ya dua-duanya melakukan kehendak. Kehendak Bapa itu adalah Gimana? hukum Taurat. Kehendak Bapa itu Misternya. hukum Taurat. Siapa yang melakukan hukum Taurat? Antara orang Yahudi atau orang Kristen? Siapa? Janganlah murid Yesus, kami juga melakukan kok. Melakukan hukum Taurat nggak bisa. Makanya saya udah dapat Jadi yang Roy. jelas Saya udah dapat yang Roy. diusir ini adalah kelompok Kristen, karena Kristen tidak melakukan Ya, betul. kehendak Bapa Elohim. Begitu cara Bukan belajarnya, saudara Luga. Saya bantah Oke. ya, saya bantah dulu ya, saya bantah. Jadi gini, Lukas 10 ayat 20 itu murid-murid Yesus juga mengusir setan pakai nama Yesus. Tuhan, kami udah setan kami Murid-murid usir. Yesus dan juga Ya, melakukan sebentar, hukum sebentar. Taurat. Ya sebentar cuma Sekarang ya. Kristen melakukan mengusir setan tapi Sebentar tidak dulu, melakukan Juma. kehendak Bapa.
Kena kan? Sebentar dulu, jangan lu ngomong kehendak Bapa, kita lagi bahas pengusiran setan di sini. Iya. Kehendak Bapa ntar dulu. Aduh, mengusir setan. Gimana itu, Bang Andi? Sebentar dulu, satu-satu Offside tema nih, Bang dulu, Andi. satu-satu tema. Oke deh. Satu tema ya. Murid Yesus ya, 12 murid Yesus itu kan mengusir setan dapat singgasana, namanya terdaftar. Lalu ada lagi para pendeta juga yang mengusir setan. Itu kenapa mereka ditolak? Bukan Oke. karena mengusir setan, tapi Oke, stop. mereka tidak mentaati Tuhan. Stop, saya mau nanya. Murid Yesus itu Kristen atau Yahudi ya? Murid Yesus itu Kristen atau Yahudi dia? Jawab. Mati meja. Orang Yahudi agamanya Kristen. Orang Yahudi agamanya Kristen. Kacau, aduh. Manras anak buah. Memang di zaman Yesus sudah ada Kristen ya? Iya. Enggak. Nah, itulah murid-muridnya itu. Kristus dia kan yang diurapi. Orang gila, orang gila. Orang gila sih. Parah. Oh jadi Bunda Maria Kristen? Bunda Maria Kristen? Sebentar. Murid Yesus itu kan mengusir setan pakai nama Yesus. Hadiahnya apa? Singgah sana di surga. Jangan ke situ dulu. Lalu Ini murid di Yesus mana? dulu ini. Gantian. Bukan. Murid cakar Yesus. Ruby. Murid Yesus ini Kristen atau bukan? Kristen. Mereka bersunat nggak? Mereka bersunat. Bohong lagi. Tidak. Mereka makan babi nggak? Sebentar dulu. Jangan ingat ya. Parah. Jangan dulu ngomongin titit lo di sekarang. Udah malam ngomongin titit lagi lo. Jangan ngomongin sunat dulu. Jadi gini. Tuamu punya titit loh. Tuamu punya titit loh. Kak. Sebentar. Gantian lu jangan ngeroyok gua, nanti debat terbuka lo nggak bisa begini. Gini loh. Kenapa Cici, orang royok. yang Saya cuma nebeng tertawa lo. Kenapa lu belum pernah debat terbuka Juma. Lu baru TikToker. Apa sih? Nah, orang yang mengusir setan, lalu misalnya dia berzina, bercabul, itu yang Tuhan bilang, kamu membawa-bawa mengusir setan, tapi kamu tidak melakukan Bukan itu kehendak Bapa. pertanyaannya, bukan itu. Pertanyaannya adalah murid Yesus ini pemakan babi nggak? Jawab. Kok lari dari tema? Lu jangan lari dari tema. Gue nggak suka tiba-tiba tema. Kalau lu mau mampu di satu titik, gue mampusin dulu di satu titik. Lu jangan cari remis di Iya, sini. ini kita mau buktikan ini. Kalau cari remis di batang Bentar dulu, ini murid Yesus ini. Dengerin dulu. Kita mau tahu ini murid Yesus ini Kristen atau Yahudi gitu loh. Bang Andi gantian. apa? Ya, murid Yesus itu Kristen atau Yahudi? Jawab. Murid Yesus itu orang Yahudi, agamanya agama Kristen. Emang Dia ketawa lagi ketawa. Oh, masuk neraka loh. Ketawa tak nyebur ke jurang maut. Cikicak dendeng. Aduh, awas masuk jurang maut loh. Aduh, kayaknya nggak ada perlawanan nih. Udah, murtad masal. emang di zaman Yesus sudah ada Kristen ya? Belum. Ya, omelin. Udah. Omelin. Iya. Iya, satu bilang belum, satu bilang udah. Lagi diajarin. Aduh, umat ini pada bandel ini. Omelin Mora, Apa sih jurus apa sih mau keluarin? Jurus kalempong. Mora omelin dia. Ayo keluarin Omelin dia jurusnya. malah. Tidak mengagama, belum agama. Saya tanya dulu Bang Mora, lo diam enggak? Bang Mora, di zaman Yesus Orang itu mengusir setan dapat penjelasan. lo diam dulu, gua nanya Bang Mora dulu. Bang Mora, di zaman Yesus itu sudah ada Kristen apa enggak? Ketika itu belum ada. Belum ada juga. Ya, lo jangan tanya umat, lo jangan tanya umat. Dia ini umat, rakyat jelata jangan lo tanya nabi. Rakyat jelata ditanya dia. Rakyat jelata. Bang Luga memang kadang-kadang mulutnya kurang ajar ya, nggak pernah sekolah di Sapiting orang ini. Lu tanya sama gua, tanya sama Rasul, Nabi gitu kan. Aduh, umat pada bandel ini udah mau kedatangan Tuhan. Udahlah murtad lah Bang Juma. Nanti gua gaji deh, gua tambahin di gaji lu deh. Ngapain sih? Api coba apa? Jadi menurut kamu jadi menurut kamu murid Yesus itu jadi menurut kamu murid Yesus itu nggak ada yang bersunat, berkulup semua ya? Karena Kristen dia ya? Iya Kak? Ya, kalau murid Yesus masih sunat, tapi setelah Yesus bangkit dari kematian, sunat itu nggak berlaku. Karena kan udah ditebus. Inilah yang diusir. Itulah semua hadiah-hadiah dari iblis, itu hadiah dari setan, itu tidak sunat segala macam. Kenapa sih lo demen banget sama iblis? Cuma lo mau nikah sama iblis?
Kayaknya lu demen banget sama iblis. Sayang sama itu nggak iblis. sunat, sama Itu seperti bapak lo. kau, Juma. Itu bapak. Itu ayah kau. Iblis nggak sunat, sama seperti lo. Gak, ada nggak muridnya Yesus memakan babi gak? Apa? Ada nggak murid Yesus makan babi? Kenapa? Ada nggak murid Yesus makan babi? Ya makan lah. Ya Saya tuh makan babi itu. Jadi sembunyi. Ih, babi tuh enak. Aduh. Babi Kalau tuh bukan- enak. Kapan-kapan lu gua ajak gimana ya? Di Rawamangun deh. Di Juma masih ada, nanti gua traktir di Rawamangun. Nggak Saksi mau, nggak? saya nggak mau. B2. Kalau Yesus sendiri gak? Yesus sendiri Lumayan pernah makan? sekali. Gak, lu diam dulu. Gua tanya Sekali. lu. Gua tanya lu. Yesus sendiri pernah makan babi nggak gak? Oh, sering. Wah, Yesus sering makan babi. Parah. Iya. Waduh, parah bener ini. Emang iblis kan? Lu babi kan Tengok lah. ciptanya Yesus. Iblis memang kayak gitu Kok kan? iblis apa sih? Kenapa sih lu manggil iblis? Kenapa? Lu kangen sama bapak lu Juma. Iblis kayak Rupanya gitu, Juma emang. ini suka ngigok manggil. Masa kan Yesus dibilang makan Kemungkinan babi? besar dia mau udah manggil Gila. bapaknya. Yesus makan babi katanya dia. Salahnya di mana makan babi? Juma babi Bukan tuh masalah enak. salah atau tidak. Makanya Masa cobain dulu masa deh. kau bilang Nanti lu kalau udah Yesus kasih itu Jakarta, makan lu gua babi ajak itu. makan babi, Lu di apa yang pramuka. mengajar kamu mengucapkan itu? Lu gak Yesus makan babi itu, pendeta yang lain ngamuk lu. Parahin lu gak ini? Yesus makan babi di mana gak? Gila, gimana sih? Ada kemungkinan makan babi karena kan semua makanan Ada kemungkinan Kemungkinan lagi para kecuali kali. dibilang ada yang makan Jadi, yang haram. ntar dulu. Jadi, Dika lu dan dulu Dika. Tidak makan Dika, babi. jadi menurut kamu Yesus melanggar imamat 11 Oh, ya? Dika ini yang sering ketawa sendiri Bang Handi. Iya. Jadi, lu diam dulu gak ya? Gue sekolahin dulu si Dika nih. Jadi Dika, menurut kamu Yesus itu melanggar imamat 11:7 ya? Itu ketentuan untuk hukum Taurat orang Yahudi. Yesus bukan orang Yahudi. Yesus Orang Yesus orang Minahasa. mana? Yesus Orang orang mana? Minahasa. Makanya Tuhan Yesus mati untuk Orang sorga. masuk Ntar dulu gak? hukum Dika, baru. Yesus orang mana? Dika, jawab. Yesus orang mana? Yesus orang mana? Orang Batak. Atau gini aja ya, Dika, Yesus itu taat hukum Taurat. Yesus itu taat sama hukum Taurat atau enggak? Dika jawab. Yesus itu taat sama hukum Taurat atau enggak? Enggak, kau yang jawab enggak? Pada diam dia. Bingung dia jawab ya. Sampai Yesus salah kan? taat dong. Kan dia kan Taat. menyelamatkan Taat, tapi nggak makan katanya. babi kuclo. Kalau taat kenapa dia makan babi? Parah. Kenapa? Loh, tadi katanya taat, kan perintahnya Iya, jangan dia makan kan babi. Tuhan atas hukum Taurat. Itu loh. Ya berarti dia nggak taat Dia dong. itu Tuhan nggak berlaku hukum buat dia. Oh, itu Yesus hukum itu bebas. dibikin buat umat bosnya. Dia mengajar, Masa dia Tuhan mengajar disuruh usia melakukan 30, hukum sih? mengajar hukum yang Ya, baru. bosnya. Jadi sebelum itu dia Kalian di dalam dunia tata cara perbabuan. keagamaan Yahudi. Oh, jadi Yesus mengajarkan makan babi gitu. Perbabuan yang lawan Yesus aja kan. Iya, ketika dia menerapkan hukum yang baru, hukum Ya memang kalau makan babi itu kenapa sih? Ntar dulu gak, si Dika dulu gak, lu diam dulu gak, lu diam dulu si Dika dulu. Di mana Yesus Dika mengajarkan makan babi? Di mana tertulis? segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut kan, ke dalam mulut kan itu halal. Itu tulisan siapa? Itu tulisan siapa itu? Bukan, tidak ada hubungannya dengan makan babi di situ, Bang Andi. Jadi Itu membahas tentang cuci tangan di situ. Ada hubungannya. Yang mengatakan dan yang memfitnah Yesus menghalalkan babi itu Markus. Dengan demikian Yesus telah menghalalkan babi. Parah kali. dalam masuk ke dalam mulut tidak menajiskan, lawan kata halal kan itu kan najis. Nah, di situ murid-muridnya sedang makan babi atau tidak? Pada saat itu, pada saat kapan? Setelah dikasih tahu apa sebelum dikasih Bukan, tahu? pada saat kan mereka ditegur sama orang Yahudi, kenapa muridmu tidak cuci tangan makan? Itu kan masalah cuci tangan. Maka Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang menajiskan, tapi yang keluar. Bukan mereka masalah babi, mereka bahas di situ.
Ngarang aja kamu itu. Ya memang makanan, kenapa yang masuk ke dalam mulut? Apa aja rupanya. Sekarang permasalahannya di situ sedang makan babi atau membahas tentang cuci tangan. Itu sama aja cuma. Dasar anak iblis. Iblis. Anak iblis, kau bersama-samakan itu hukum Taurat, tidak boleh makan babi. Kau bilang di situ menghalalkan babi. Lu jangan ganggu dulu, Kak. Dasar anak iblis. Lu jangan mengganggu dulu, Kak. Ada istilah. Lu jangan mengganggu dulu. Makan harus cuci tangan gitu. Ya itu kan cuman pembatasan. Ketika orang Yahudi bertanya, Jadi kenapa hal-hal- muridmu tidak? Hal-hal yang Kenapa? seperti itu berhubungan dengan makanan tidak membuat orang itu selamat. Makanya dikatakan Yesus segala sesuatu Loh, yang masuk ke Adam dalam mulut jatuh tidak karena apa? menajiskan Orang. Adam jatuh dalam konsep agamamu itu karena apa? Makanan atau bukan? Karena makanan, karena Udah, pintar kau rupanya. Terus kenapa kamu mengatakan keselamatan orang itu tidak dipengaruhi oleh makanan? Dengar, cuma perintahnya itu yang membuat dia berdosa, bukan buah itu yang membuat Iya dia memang berdosa. betul, makanya perintahnya jangan makan babi. Parah kali kau, Bang. Juga saya bilang cuma kan, itu kan Kristus sedang membuatkan hukum yang baru ketika Apa hukum baru apa? Di mana Yesus mengatakan di dalam kitabmu, dalam nggak ada hubungannya dengan babi di situ, nggak ada. Nggak ada hubungannya, itu masalah cuci tangan. Itu artinya. Dengarkan saya. Saya tanya dulu, itu tertulis di mana itu tentang itu? Tentang cuci tangan itu tertulis di mana? Ya ceklah di situ. Di mana? Di kantor pos? Kamu itu pintar bicara karena yang ada dalam dirimu itu setan. Dalilnya pun kau nggak tahu. Bicara sendiri kan? Tahu sendiri dia. Kau belum punya, lu belum baca dalilnya kau. Kau diam dulu, Kak. Lu gak diam dulu. Sidika dulu nih mau diterapin nih. Kalau segala sesuatu halal tidak menajiskan yang masuk ke dalam mulut, kenapa ada yang haram? Kan itu sama Bukan aja. di situ tidak termasuk babi, Cahayu. Itu Bukan sedang masalah membahas halal mereka sedang haramnya membahas babi. Itu kan sedang membahas dalam acara makan dia makan. Iya, makan. karena tidak cuci tangan. Maka dikatakan oleh sekarang begini, menurut hukum Yahudi, kalau orang makan tidak cuci tangan, berarti di tangannya itu masih ada najis. Iya, masuk mulut kan. Segala sesuatu yang masuk Maka ke mulut. Yesus mengatakan ketika ditegur, bukannya masuk ke dalam mulut itu yang menajiskan, tetapi berarti yang babi- keluar itulah yang menajiskan. Terus apa daging hubungannya masuk dengan ke dalam babi? mulut, kesimpulan mulut. Dika, saya mau nanya kau dulu, Dika. Dika, lu diam dulu. Dika, apa bedanya najis dan haram? Beda atau sama? Ya najis itulah yang haram itu dapat menajiskan. Kan haram itu kan dapat menajiskan. Salah. Haram dan najis itu beda, Cahayu. Jadi haram itu nggak najis gitu. Loh, najis belum tentu haram. Oh, babi najis nggak? Babi najis nggak? Babi itu najis dan juga adalah haram. Segala sesuatu dengar. Segala sesuatu yang haram sudah pasti najis. Tapi sesuatu yang najis belum tentu haram. Betul. Pahami, kau belajar dulu. Emang kalau Diam dulu yang lain. Contohkan sesuatu yang najis belum tentu haram. Coba contohkan. Contoh ya. Misalnya yang disebut najis itu jebak babi. jangan kamu Yang mau masuk ke dalam dijebak mulut, babi. yang masuk ke dalam mulut. Anda ini kan bertanya, tunggu dijawab. Kenapa sih nggak mau sopan? Anda kan minta contoh. Contohkanlah. Gampang Sesuatu contoh. yang najis yang tidak haram tapi masuk ke mulut. Coba. contoh. Contoh, Misalnya ada durian kena tai cicak masuk ke dalam mulut. Durian itu tidak haram, tapi durian itu jadi najis karena terkena tai cicak. Itu najis, dah haram. Udahlah, anak kecil jangan dilawan dong.
Anak Paham? Lu anak kecil nggak usah dilawan. Tapi yang namanya haram itu sudah mutlak haram. Teh cicak memang haram. Ini pisang, cak bom, bukan teh Jadi cicaknya. teh cicak nggak haram. Ya udah cukup. Oh. Udah nggak bisa dijelaskan Bang Juma. Langsung aja, Dika. Menurut kamu kenapa? Udah. Diam dulu kau, gak gue turunin nih kalau kamu mau denger nih. Misalnya Dika, dicampur dengarkan bawang dulu. putih, haram apa najis? Dengarkan dulu. Menurut kamu, kenapa kau mengatakan Yesus pernah makan babi dan Yesus menghalalkan babi? Apa alasanmu coba? Kamu dengerin. Karena Benar setan ya. mempengaruhinya Itu kan pasti. udah pasti. jelas. Ya, coba. Dan saya sudah jelaskan, ketika usia 30 tahun dia mengajarkan hukum yang baru yang bertolak belakang dengan hukum Taurat. Apa-apa, biarin. Contohnya ada firman yang mengatakan mata ganti mata. Tetapi Ya udah cukup, udah dijawab. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah hukum Taurat itu masih berlaku untuk Kristen? A, berlaku, B, tidak. Jawab. Kristen itu kan pengikut Kristus, jadi hukum Saya nggak nanya itu. Saya ulang Ya, pertanyaannya bahasa namanya Indonesia. iblis cari jalan. Apakah hukum Taurat masih berlaku untuk Kristen? A, berlaku, B, tidak. Jawab. Ayo. Saya ulang bahasa Indonesia. Apakah hukum Taurat ini masih berlaku untuk Kristen atau tidak? tidak berlaku karena kata Tidak Tuhan Yesus, berlaku lagi. hukum Taurat Tidak berlaku, udah cukup. Nggak minta alasan kita. Tidak berlaku lagi. Udah cukup. Tidak berlaku lagi. Karena memang hukum Taurat bukan buat Kristen. Kena kan langsung. Nah, terus Emang kenapa? hukum Taurat? Terus Silakan. kenapa hukum Taurat dijadikan momentum? Ya, adalah kutuk hukum Taurat dijadikan momentum untuk mengutuk Yesus. Apa hubungannya coba? Silakan dijelaskan. Siapa yang ngutuk Yesus? Siapa yang ngutuk Yesus? Terakhir banyak Mbak Galatia. Itu Galatia 3 nomor 13. Itu mengutip dari hukum Taurat. Oh, enggak. Itulah yang digantung di Wahlul. Parah. Dia mengutip. Parah. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Kita itu siapa? Dari kutuk hukum Taurat. Kita itu siapa? Orang kalau nggak ngerti jangan ditanya-tanya. Dika ini nggak ngerti. Jangan ditanya. Lah yang digantung di tiang. Ya, yang saya tanya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kita di situ siapa? Kita situ pengikut Kristus yang percaya kepadanya gitu. Termasuk Kristen. Dasar penyesat. Itu Jadi- Taurat itu untuk siapa? Taurat untuk orang Israel. Nah, terus kenapa Yesus mati terkutuk karena kalian? Kalian Israel. Dengar ya. Kena lagi. Dengar ya. Itu Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa orang Israel dan semua makhluk. Bukan itu yang kutanya, bukan. Tapi Yang saya sekarang tanya, masalahnya siapa yang menerima dan siapa yang nolak gitu. yang saya tanya, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk bagi kita. Kita di karena situ tertulis- siapa? Karena tertulis terkutuklah Iya, yang- karena ada tertulis. Terkutuklah. Pertanyaan saya, kita di situ siapa? kita itu semua manusia yang menerima ataupun yang menolak. Kenapa Yesus harus mati untuk kita dengan cara menebus Taurat, sedangkan Taurat itu milik orang Yahudi? Ya karena untuk menebus dosa manusia, karena di dalam hukum Taurat dosa itu harus mati meja. dihapus oleh pengorbanan kurban penghapus salah. Puk nguru. Siapa yang menginginkan? Karena di hukum Taurat dikatakan, Dengarkan. Siapa yang menginginkan kemudian kematian Yesus di atas tiang pohon? Siapa? tidak ada yang menginginkan, memang hal itu memang harus terjadi. Apa karena tujuannya itu memang iblis dibuatkan. merasuki Yudas? Itu sudah ketentuan, sudah memang itu jalannya. Makanya ketika Simon Petrus hendak menggagalkan kematian Yesus di kayu salib, apa kata Tuhan Yesus? Menyala iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Allah, kata gitu. Nah, apa yang dipikirkan oleh Allah?
Membunuh Yesus Kristus atau menyelamatkan harus Yesus? mati di kayu salib dan bangkit Di mana? pada hari Di mana? ketiga. Di mana itu tertulis? Yesus harus mati di atas tiang salib. Di mana Tuhan punya pikiran seperti itu? Di mana? Apanya? Lu, kamu Yesus mengatakan, harus disalib. kamu mengatakan pikiran Tuhan, Yesus harus disalib. Di mana pikiran Tuhan itu begitu bunyinya? Di mana? Ya, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Saya tanya, di mana pikiran Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus harus disalib? Ya Yesus katakan sendiri. Ya, lihat sendiri. Jadi siapa yang katakannya? Orang sakit. Aduh, sakit pula dikatanya. Ya iyalah, di mana? Kan Anda mengatakan Iya, Yesus dikatakan Yesus di mana? Yesus berkata, kamu tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Kamu hanya mengerti apa yang dipikirkan manusia. Nah, Tuhan memikirkan apa? Bahwa Kristus harus mati di kayu salib dan Di mana itu Tuhan katakan? Di mana Tuhan katakan seperti itu? Ya dikatakan oleh Tuhan Yesus di Injil. Ya, Jadi di mana? loh, kok jadi tanya saya? Ya memang di Injil kan? Ya di mana tertulis Tuhan mengatakan begitu? Oh, Yesus harus mati. Di mana Di tertulis? kitab Injil. Ya Dasar. kan, jadi di mana? Waduh. Menurutmu di mana? Tidak ada tertulis begitu, Kuclo. Tuhan malah mengatakan, dengar, Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang bersalah. Itu yang dipikirkan oleh Tuhan. Nah, dan cuma tidak paham, bahkan orang benar juga bisa dibunuh oleh orang jahat kan? Di mana perintahnya membunuh orang benar dari Tuhan? Di mana? Dengar, perintah Tuhan itu, misalnya perintah Tuhan jangan membunuh orang yang benar, tapi ada juga orang jahat yang membunuh orang benar kan? Ya berarti itu melanggar perintah Tuhan. Makanya mereka kena apa? Kenapa? Kena tulah kan? Nah, Kena tulah. berarti pembunuhan Itu kepada juga Yesus itu pada- pelanggaran perintah Tuhan kan? Dengerin dulu tuh, dengerin. Berarti pembunuhan tahun kepada 70 Yesus. Masehi, Dika, dengerin dulu pertanyaannya, Dika. Dika, dengerin dulu pertanyaannya. Dengerin dulu pertanyaannya. Berarti Dulu jawab. pembunuhan kepada Yesus itu pelanggaran perintah Tuhan kan? apanya? Pelanggaran perintah Tuhan. Kan Tuhan mengatakan jangan kau bunuh orang yang benar. Nah, Itu sedangkan pelanggaran yang memang udah dibuatkan, memang harus terjadi karena udah dibuatkan. Siapa yang mau dibuatkan? dari awal. Bukan, belum tentu. Kamu di mana Tuhan mengatakan jangan membunuh orang yang benar? Yesus orang benar atau bukan? Ya, tapi adakah penjara membunuh orang benar? Gimana sih cuma ini? Sekarang saya tanya, Tuhan melarang membunuh orang yang benar. Yesus orang benar atau orang bukan orang benar? Orang benar. Terus Ketika ada perintah Tuhan jangan membunuh Yesus, lalu Yesus dibunuh, itu melanggar perintah Tuhan atau tidak? jangan membunuh, ya kan? Ternyata ada yang bunuh. Mulai lagi kalau begitu. Jadi kenapa ya? Udah. Itu memang suatu kejadian yang memang harus terjadi juga. Saya angkat tangan kau menghadapi iblis kayak kau itu, saya angkat tangan. Tidak sanggup saya hadapi iblis kayak gitu. Dika dulu bro, Dika dengerin Nggak bisa saya baik-baik. menghadapi orang yang nyata-nyata berwujud manusia tapi iblis yang ada dalam dirinya. Tuhan mengatakan jangan kau bunuh Yesus. Kau bunuh Yesus. Dengarkan dulu orang bicara. Ketawa Dika. sendiri kan, ketawa sendiri. Udah diturunin orang gila ini Bang Andi. Iya. Kalau orang lagi bicara, dengarkan. Turun. Binatang turun. Ketawa sendiri dia kan. Dia nggak sanggup menjawab, ketawa dirinya sendiri kan, kasihan. Oke, ke Bang Mora coba. Bang Mora boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah, Bang? Menurut Tuhan. Menurut Tuhan. Ajaran Tuhan tidak. Nah, ketika Yesus dibunuh itu melanggar perintah Tuhan atau tidak? Itu sudah dibuat Sama aja. Ya, nggak Saya apa-apa, tidak ikuti aja. berbicara. Saya nggak berbicara mengenai nubuat. Saya berbicara itu melanggar firman Tuhan atau tidak. Yang jelas Yesus kalau yang disalib dia itu sudah dimuatkan ribuan Berarti tahun. kamu dengan setan sama aja. Dalilnya mau tahu? Ya, silakan. Di Yesaya 5:33. Iya. Saya saya. 11. Nggak ada itu, nggak ada nubuatan Yesus itu, nggak ada bro. Saya buka kamera saya ya. Anda cari. Mana ada? Yesaya 53 itu berbicara tentang raja-raja Yehuda.
Baca Yesaya 1, itu berbicara mengenai Raja Ahaz, Ya, Ahaz, benar. Hezekia, Gedeon, dan seterusnya. Enggak ada Yang bercerita jelasnya, tentang Yesus. Buat tentang Yesus disalibkan itu tertulis dari Yesaya, Yohanes. Kalau ada tertulis di kitab Yesaya, kenapa mahkamah agama, imam-imam kepala, para rabi-rabi melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus dibunuh? Kenapa? Tapi tadi Anda menanya nubuat tentang kematian Yesus. Lah, ahli Taurat loh. Ahli Taurat kamu kalahkan ilmunya. Imam kepala mahkamah agama kau kalahkan Ini ilmunya. semua dalilnya Bang Zuma. Anda Kalau dengarkan, Anda itu adalah umat belakangan yang mempunyai kitab. Pusing gimana caranya membunuh Yesus ini sampai mereka harus melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Anda mengatakan ada nubuatannya. Kenapa mereka tidak menggunakan nubuatan itu untuk membunuh Yesus? Wahai Yesus, ya, bukankah kamu sudah dinubuatkan di dalam Yesaya? Ya, kapan kita bisa eksekusi kamu? Besok. Faktanya tidak. Imam kepala mahkamah agama bersekongkol melakukan kejahatan, tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Bahkan ngarang-ngarang nubuat. Apa karangan nubuat itu? Yesus harus mati untuk bangsa Yahudi agar supaya bangsa Roma tidak merampas tempat suci dan bangsa orang Yahudi. Beh, para kali bah. Terus mana Yesaya kenapa nggak dipakai? Agama Kristen dari Barat ngarang-ngarang cerita Yesus mati karena menggenapi nubuat Yesaya. Beh, para kali bah. Tunggu bentar, yang punya kitab saya udah telepon, tungguin ya. arti nubuat apa? Nubuat itu ramalan, Cak Ayu. Iya. Mana ada Yesaya 53 itu ramalan? Itu bukan ramalan. Waduh, Itu peringatan gua. terjadi nggak ramalan itu tersebut? Gua turun dulu peringatan gua. Tidak ada terjadi. Yang terjadi kemudian itu adalah terjadi kan Yesus Amsal. disalib. Dengar. Yang terjadi itu Amsal 21:18. Yang terjadi itu adalah Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu yang terjadi. Yang tertulis itu sudah terjadi, Bang Zuma. Apanya? Ya, ada yang tidak terjadi, dia dihina, dicaci segala macam. Ya, itu akal-akalan kalian. Kalau nubuatan itu benar ada di Yesaya 53. Pertanyaan saya, kenapa orang-orang Yahudi tidak menggunakan itu pada saat ingin mengeksekusi Yesus? Oh, Kenapa? yang jelas Bang Zuma itu Yang jelas. tulis. Apa yang jelas? Gini, nubuat itu akan terjadi dan nubuat itu kan sudah terjadi. Kalau itu Anda anggap nubuat untuk Yesus, kenapa enggak dipakai oleh yang mempunyai kitab untuk mengeksekusi Yesus? Itu paham Anda nggak sampai ke situ, Bang Zuma. Kok jadi saya turunkan monyet ini, turun. Saya tidak suka orang yang suka menipu dalam diskusi. Turun, kamu turun. Anak monyet turun. Saya nggak suka penipu. Kasar lagi dia. Enggak apa-apa, daripada kau berbohong, kau ke gereja jilat pantat pendeta biar kau waras. Mana ada kau mengatakan bahwasanya saya tidak ngerti, Anda yang ngerti. Sudah berapa tahun sudah saya ngajarin kalian. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama, imam kepala berkumpul untuk membunuh Yesus. Tak ada karena nubuat, tetapi karena mereka melihat mujizat-mujizat Yesus. Mujizat yang mereka lihat itu membahayakan. Kalau kita biarkan Yesus ini, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Itu yang tertulis. Bahlul, nipu-nipu aja kalian kerjanya. Ayo dong, diskusi dong, jangan mewakili setan. Diskusilah kita baik-baik. Kalau kau memperbodoh orang lain, kukatailah kau anak monyet. Coba Anda baca Yohanes 11 itu. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Kalau ada nubuatan untuk Yesus dibunuh, kenapa Yesus sembunyi? Kenapa? Coba Anda baca Yohanes 11 nomor 54.
Mulai hari itu Yesus sembunyi, Yesus menghindari mereka. Yesus kemudian pergi ke sebuah padang gurun bernama Efram. Di sana dia tinggal bersama muridnya. Kenapa dia sembunyi? Kalau memang sudah ada nubuatan dia harus mati. Dasar bahlul penipu, pembohong, penyesat. Kenapa dia naik ke bukit semalaman dia berdoa? Iya, kenapa? Parah kali lah penipuan pengikut setan semua ini. Semalaman dia berdoa sampai keringatnya seperti titik darah jatuh ke tanah. Berdoa sungguh-sungguh dia berdoa. Malaikat dia memberi kekuatan berdoa. Agar apa? Bukan kehendakku ya Bapak, tapi kehendak. Bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Bapak. Gitu loh. Kenapa dia berdoa? Kalau dia sudah dinubuatkan. Kenapa? Ini lagi nih orang ini. Apa? Sembunyi di mana ayatnya? Udah Saya lah. baca. Oke. Gua buang dia. Dia menyebut nama Banjuma sembarangan. Enggak sopan dia. Gua buang dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya nggak emosi kawan, aku nggak emosi. Saya malas aja, capek. Bayangkan saya dari jam berapa tadi tuh? Saya capek loh, ngajarin orang-orang kayak gini tiap malam diajarin. Itu aja nah terus. Yesaya 53. Yesaya 53, nggak malu apa gunakan kitabnya orang. Kalau Yesaya 53 itu menubuatkan Yesus, maka orang-orang Yahudi sudah nggak ada, mereka sudah menjadi Kristen. Pandai kali lah kau itu nipu-nipu. Yesaya 53 itu tidak membahas tentang Yesus. Baca, kalau ingin tahu latar belakang Yesus itu disalib, baca Yohanes 11. Di situ lengkap satu perikop. Baca Matius 26, Matius 27. Baca di situ. Lengkap itu. Latar belakang Yesus ingin disalibkan. Jawabannya adalah 1. Yohanes 11 nomor 45 sampai 23. Orang-orang Yahudi menjadikan Yesus itu sebagai ancaman besar karena Yesus mempengaruhi banyak orang Yahudi. Pengaruh terhadap orang Yahudi yang percaya kepada Yesus itu membahayakan politik pada masa itu. Kenapa? Baca nomor 48-nya. Kalau kita membiarkan Yesus ini, maka orang akan semakin banyak pengikutnya. Kalau orang semakin banyak menjadi pengikut Yesus, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Oleh karena itu, Kayafas sebagai imam besar tahun itu bernubuat. Apa bunyi nubuatnya? Yesus harus mati tahun ini juga untuk bangsa Israel. Begitu. Yesus disepakati dibunuh untuk bangsa Israel, agar bangsa Israel tidak dirampas oleh orang Roma. Itu baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53. Itu alasannya. Yang kedua, di dalam Matius 27 nomor 18, Pilatus mengetahui bahwa mereka imam kepala mahkamah agama, ahli Torah, orang Farisi menyerahkan Yesus untuk disalib karena mereka semua orang Yahudi pada masa itu dengki terhadap Yesus, bukan karena dosa waris. Dasar. Mana ada kemudian orang menyerahkan manusia mati untuk menebus dosa-dosa? Itu hanya untuk dewa Molok. Dewa Molok boleh Anda persembahkan anak orang untuk dosa-dosa kalian, itu dewa Molok. Kalau Tuhannya orang Israel, mana ada. Dasar penyusup, ngaku-ngaku Israel Yahudi rohani hanya untuk melegalkan ajaran pagan Romawi Yunani. Capek saya ngajarin kalian, capek. Apalagi orang-orang yang sudah terbiasa kayak Dika, kayak siapa namanya tadi itu yang terakhir, Morah, Si Mora. iya itu orang sudah lama kan, itu orang lama kali itu dia sudah diskusi gitu loh, masih itu juga diputar-putar. Pilih mana Bang? Pilih.
Masih itu aja diputar-putar. Dia minta naik. Kalau ada, nggak ada, nggak minta naik. Sama siapa ya? Belum ada pembelinya. Ya, Bang Andi, Bang Zuma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nake. Iya, Andi. silakan ya. Ya, teman-teman bantu follow-follow ya akun saya yang ketiga. Sambil di-tap layar ya, teman-teman ya. Layarnya di-tap. Lanjut. Lihat tetep layarnya Mas Pandi biar bisa buka komal lagi kalau siang. Iya, di follow akun beliau. Oh iya di follow. Di-tap yang di sini Bang Andi. Yang di kawan-kawan di bawah. Iya follow. Pilih kok nggak ada ya? Nggak ada juga Bang Andi, sudah nggak ada ini, Udah nggak nggak ada lagi penyusup Kaplampets, udah pada diusir dari sini kan. Yohanes. Saya 53. Pandai kali. Yesaya 53 itu terjemahannya banyak yang keliru. Di situ kata orang kaya diganti. Di situ kata, aduh banyak sekali kata-kata diganti gitu loh demi untuk ke Yesus gitu loh. Enggak, Yesaya 53 juga itu kalau kita mau lihat kuncinya itu dilihat dari Yesaya 51. Yesaya satunya. Lihat di situ. Itu dasarnya kemudian. Kenapa ada Yesaya 53? Baca juga Yesaya 52. Itu untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa lain. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam masa Uzia, dalam masa Yotam, dalam masa Ahaz, dalam masa Hizkia, dan dalam masa raja-raja Yehuda. Berarti semua penglihatan yang dilihat oleh Yesaya ini, itulah yang diceritakan dari Yesaya 1, 2, 3, 4, 5 sampai Yesaya itu sampai kitab berapa? Yesaya berapa? Dinda Nathan? Yesaya 66 ya? Iya. Iya. Iya Bang Handi. Taruh, gue lihat dulu. Iya. 66 ya dek? Yesaya 66 kan yang terakhir ya? 52 ya. Hah? Yesaya 66 kan masih ada dek? Oh iya masih ada. Sampai 66, sampai 66. Sampai 66. 67 nggak ada. Nah itu dia makanya. Jadi mulai dari Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu berbicara tentang raja-raja Yehuda, Kaplampets. Nggak ada itu cerita-cerita tentang Yesus. Sejak kapan Yesus menjadi raja Yehuda? Hah? Pandai-pandai kali kalian itu ngambil kitabnya orang untuk pakai untuk menyusupkan masuk dewa kalian itu. Nggak ada. Itu Anda baca Yesaya 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan tentang Yerusalem dalam zaman Uzia, dalam zaman Yotam, dalam zaman Ahaz, dalam zaman Hizkia. Makanya di Yesaya 9 itu untuk Hizkia dan zaman raja-raja Yehuda. Itu yang dirangkai. Itu yang dirangkai dari Yesaya 1 sampai Yesaya 6 itu semuanya bercerita tentang raja-raja Yehuda. Gak ada Yesus di situ masuk. Sejak kapan dewa kamu itu masuk menjadi raja di kerajaan Yehuda? Gak ada. Padahal dari awal tadi dia ngomong loh sendiri. Hukum Taurat tidak berlaku lagi. Tapi kembali dia menubuatkan, aduh ada-ada aja nih orang benar-benar otaknya mati udah. Jadi Akal gini Bang sudah. Handi, kenapa kemudian saudara-saudara Yahudi itu tidak peduli dengan orang Kristen ini terkait dengan akidah? Kenapa? Orang Yahudi itu banyak loh di Indonesia, tapi kenapa hanya Akhi Billy?
yang sering bersamai kita untuk membahas mereka. Karena orang Yahudi itu haram hukumnya membaca perjanjian baru. Gak boleh. Bang Billy baca perjanjian baru itu haram, gak boleh. Coba tanya nanti kalau beliau ada. Gak boleh. Jadi orang Yahudi itu haram hukumnya untuk membaca kitabnya orang Kristen itu. Gak bisa Bang Andi. Makanya Bang Billy kalau dialog sama kita, ada tertulis kayak gitu. Iya ada Bang. Oh gitu. Mengapa dia tidak tahu, beliau tidak tahu? Karena memang orang Yahudi itu dilarang baca kitabnya orang Kristen. Gak boleh. Karena orang-orang Yahudi keturunannya tidak boleh membaca kitabnya orang Kristen, mereka semakin sewenang-wenang, mereka semakin percaya diri. Kenapa? Karena tidak diganggu oleh Yahudi dalam hal akidah. Orang Yahudi itu nggak boleh baca kitab perjanjian baru itu. Makanya orang Yahudi hanya mendengarkan perjanjian baru itu dari kita, seperti Bang Billy. Nggak boleh mereka itu baca perjanjian baru, nggak boleh. Hanya kita yang membaca perjanjian baru. Lalu kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita dari Yudaism. Mereka itu nggak tahu. Nggak boleh Bang Handi. Makanya tidak ada kantor dari Yahudi kepada mereka tentang akidah, nggak ada. Karena memang orang Yahudi itu tidak pernah membaca perjanjian baru, nggak boleh, dilarang dia. Nah, kecuali orang Yahudi atau praktis Yudaism itu hanya bisa membantah dari aspek perjanjian lama. Kalau perjanjian baru, pernah nggak kemudian Akhi Billy berdialog membawa perjanjian baru? Pernah nggak? Enggak mau dia. Nggak bisa, nggak boleh. Praktis Yudaism itu menajiskan buku itu. Najis mereka membaca perjanjian baru orang Yahudi itu. Nggak boleh. Kalau di Islam kan tidak. Makanya kita bisa bebas membaca bukunya. Karena itu kan hanya dari hasil pewarta aja. Itu kabar-kabar. Itu namanya kabar ya, kabar gembira. Kalau kabar gembira itu apa namanya? Kalau yang tertulis di dalam sebuah buku kabar gembira, ya surat. Surat informasi dari wartawan. Itu ajanya. Nggak boleh. Makanya Ahli Billy di mana-mana kita lihat dia nggak pernah membaca itu. Oh ada tertulis di kitabmu ini, nggak ada. Malah beliau terheran-heran kalau kita menjelaskan di dalam kitabnya mereka itu, oh ada yang kayak gitu ya Ahli Suma. Ada. Wah gawat itu katanya. Kenapa demikian? Karena mereka nggak boleh baca perjanjian baru. Karena mereka menganggap itu adalah kitab setan. Kitab orang yang disebut bidat. Benar. Selama kita mulai dari Zoom ya, kalau sekiranya kalau saya biasa bahas itu dia paling ketawa-ketawa doang, itu dia nggak menanggapi. Iya, nggak boleh. Tidak ada Bang Billy di bawah, nggak minta. Coba aku nggak bisa ngejambak. Kalau ada dia jambak dong, Bang Sali. Iya Bang Andi. Iya, saya turun aja. Bang Billy kirim permintaan Bang Billy. Bang Zuma saya izin turun ya Bang Zuma ya. Bang Nanda ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Nanda udah sering bahas itu ya, saya 53, ya saya 95. Udah sering itu loh. Masih aja dipakai. Masih aja dipakai kitab orang menubuatkan, mana ada nubuatan-nubuatan keji seperti itu di dalam Torah. Di dalam Yesaya juga gitu loh. Mana ada, itu kan nubuatan keji. Mati terkutuk anak orang dijadiin Tuhan. Mana ada ajaran para nabi kayak gitu. Jadi namanya kitab orang diterjemahkan salah. Anehnya lagi miliaran orang kok percaya gitu loh. Itu loh, ini ya problem loh teman-teman. Memang ini kan Kristen ini memang diajarkan untuk tidak bisa dijual, tidak bisa dipublish apa adanya gitu loh. Harus dibungkus ke Yahudian dan dibungkus ke Islaman. Kalau dijual dengan telanjang apa adanya begitu ya kemungkinan peminatnya ya kurang, malah nggak ada kali. Makanya Ela itu nggak berani sekali itu membuka jati dirinya dalam menerjemah.
Ganti sampulnya misalnya Bible. Hilangkan istilah-istilah Yahudi yang ada di dalam, istilah-istilah Islam yang ada di dalam. Yang nongol apa? Istilah Roma semua. Istilah Romawi semua. Nongol pagannya. Jelas banget. Apa masih ada yang minat? Itu loh. Oke, kan kita sapa dulu nih. Wang Leon nih kayak tadi malam dia udah nggak percaya Islam lagi katanya kan? Kalau nggak salah. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Wang Leon. Oke, next. Bukan, beliau ini apa? Dari Kristen dia. Kristen ya? Oh, kupikir yang kemarin yang dia bilang udah nggak percaya Islam itu. Oh, lain. Kristen ya? Oh, beda. Silakan Bang, selamat malam. Dibuka mic-nya. Atau ini Carter Kiss. Halo, Carter Kiss. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Waduh. Udah pada tidur ya? Carter. Wih, malah kabur dia. Yaudah, kita hiburan bentar aja. Carter Evangelion. Udahlah, kalau diskusi itu jujurlah. Gitu loh. Iya, Bang Suma. Apa? Mumpung hari ini hari raya kurban, bagaimana kalau kita bicara milad Ibrahim? Boleh? Boleh. Jadi kau Saya tanya dulu, apakah pantas kalian berbicara tentang milah Abraham, ajaran Abraham? Kalian dari keturunan mananya? Ishak atau Ismail? Ya pantas tidak pantas, ini kan lagi diskusi, Bang. Oke. Tapi Anda diskusi. Tapi itu PR Anda. Saya saja pikiran. Itu PR buat Anda gitu. Ajaran Kristen itu dari keturunannya Ishak. Iya. Yang mana yang mengajarkan Kristen itu? Kan gitu ya? PR nanti saya jawab ya. Iya. Kan kamu sudah bilang itu PR. Iya. Ini harus sebentar saya moderatorin. Jadi kalau kami di Islam nanti dijelaskan banyak milah Ibrahim, kamu juga jelaskan kenapa bisa berubah dari korban hewan menjadi korban darah anak manusia ya, biar imbang ya Banyuma ya. Yes. Oke. Boleh. Oke, silakan. Ya, jadi begini ya. Anda kan tadi malam Anda katakan bahwa milah Ibrahim itu selain kurban juga ada sunat kan, dan juga ada apa ya? Tauhid kan. Oke, yang tadi malam kan kita sudah bicarakan tentang kurban. Nah, sekarang kita bicara tentang sunat. Yes. Anda sunat. Yang kemarin saya tanya Anda sunat, iya sunat. Ya, berarti Anda mengikuti milah Ibrahim. Anda yang Islam saja mengikuti milah Ibrahim. Ya, saya tanya Anda, apakah Muhammad itu mengikuti milah Ibrahim dengan menyudatkan ujung kulubnya atau bagaimana? Nah, kalau saya jawab. Ujung kulubnya disunat, itu disunat oleh siapa? Oke, saya jawab. Oke, silakan. Seluruh keturunan Ismail itu bersunat dari kecil. Tidak ada itu istilah jutaan orang Arab yang menerima Islam, yang tadinya mereka menyembah berhala, begitu masuk Islam di usia dewasa kayak para sahabatnya Umar, Utsman, Abu Bakar, habis itu mereka kemudian disunat. Tidak ada itu. Ingat, di Islam itu ada hadits. Hadits itu adalah berita yang muncul tentang keadaan Rasulullah dengan para sahabatnya. Ada nggak Anda temukan satu hadits di mana para sahabat disunat begitu mereka melantunkan syahadatain? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa?
Karena orang Arab itu secara turun-temurun sudah menjadi rutinitas budaya mereka dari nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim bersunat. Jadi ngapain di Al-Quran Nabi Muhammad disunat? Ngapain? Emang surah kabar? Jadi tidak ada Nabi Musa, tidak ada itu cerita Nabi Musa disunat, tak ada cerita Daud disunat, nggak ada. Kenapa? Karena mereka adalah keturunan Abraham. Diceritakan atau tidak diceritakan, dunia tahu keturunan Abraham baik dari Ismail maupun dari Ishak, semuanya pasti bersunat, nggak ada yang tidak. Kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad tidak bersunat karena di Al-Quran tidak diceritakan Nabi Muhammad bersunat, berarti Anda menuduh bahwa Nabi Musa yang membawa hukum sunat itu tidak bersunat. Kenapa? Karena di dalam Taurat tidak ada diceritakan Nabi Musa bersunat. Maka muncul pertanyaan, ketika kemudian Lukas menceritakan dalam Lukas 2 nomor 2122 bahwa Yesus disunat pada hari ke-8, saya bertanya, dari mana Lukas tahu? Dan itu pertanyaan saya. Karena tidak ada pengakuan Yesus disunat. Kalau pengakuan Nabi Muhammad disunat ada. Adalah salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku. Aku lahir dalam keadaan sunat. Nah, Yesus ada nggak pengakuannya dia sunat? Di mana itu dalilnya? Hadits mengatakan sangat jelas. Rasulullah Muhammad SAW. Di Bukhari ada, Sahih Muslim ada, saya lupa nomornya. Ada nggak yang bisa menunjukkan pengakuan Rasulullah Muhammad SAW bahwa beliau itu disunat? Itu di Bukhari hadisnya nomor berapa ya? Ada yang ingat? Tolong dicatat di bawah teman-teman. At-Tabrani ya Bang Joma. Iya betul. Termasuk bagian kemuliaan dari Allah yang dianggurkan kepada aku adalah aku Benar dilahirkan sekali. dalam keadaan telahitan dan tidak seorang pun melihat auratku. Ayat At-Tabrani. Tuh jelas tuh. Di hadis mana tadi? Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk bagian daripada kemuliaan dari Allah untukku, aku dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan dan tidak seorang pun melihat auratku. Itu. Oke, di mana itu? Hadis mana? Saya lupa nomor haditsnya itu nomor berapa. Udah, saya tunjukkan nih. Iya, kita tunjukin. Oh, air Tajam Tabrani. sekali pertanyaanmu. Giliran kamu ditanya melempem. Gak apa-apa, kita jawab aja. Nih, ya. Saya baca bahasa Arabnya, sebentar. Ya, hadis apa itu namanya? Rawahu Tabrani. Ini di NU online juga ada. Itu apa? NU online. Di NU di online, hadis maksudnya Rawahu apa? di hadis Rawahu Tabrani. Rahu Tabrani. Iya, nih saya bacakan bahasa Arabnya ya. Min karomati Ini apa ini? al Sahih? ini saya bacakan. Harkat dulu orang baca. Woi, Sohih ini aduh. Hadis ini ya. Sohih ini ya saya bacakan ya. Ya, Man ya. karomati alallahi an ulitu mahtunan walam yaro ahadun sauati. Termasuk bagian kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah dihitan dan tidak ada seorang pun melihat auratku. Dah. Hadis sahih ini dari NU Online nih. NU Online ini adalah website resmi dari Nahdlatul Ulama. Jeder. Lanjut Gurunda. Nah, sekarang pengakuan Yesus disunat tertulis di mana? Enggak, ini pengakuan nabiku sudah ada. Sekarang pengakuan Tuhanmu disunat di mana tertulis? Di mana tertulis? Kau bisa kooperatif nggak kalau ditanya? Lu jawab juga. Yang kerjamu hanya bertanya. Saya tanya satu penghargaan nih. Saya mau tahu pendalaman materimu terhadap tuduhan kepada Nabi Muhammad tidak bersunat karena tidak ada pengakuannya. Kita sudah tunjukkan pengakuannya. Nah,
Ada nggak Yesus mengaku disunat pada hari ke-8? Silakan tunjukkan. Jangan kau kira bahwa kau aman. Loh, saya tidak perlu dari kamu, emang siapa? Sekarang kau tunjukkan aja dulu. Kau tunjukkan ke saya Yesusmu itu disunat. Di mana tertulis? Ayo jawab. Jangan kau kira bahwa kau nggak bisa aman. diskusi dia. Nggak bisa diskusi dia. Mana jawabannya? Yesus pengakuan itu apa? Yesus. Pengakuan Yesus disunat itu tertulis di mana? Itu pengertian sunat itu apa? Ya aduh, nggak bisa Nenekmu diskusi IPR, dia. udah kamu turun. Kamu Nggak ke bisa gereja diskusi itu, dia. kamu ke Nggak gereja. bisa diskusi itu kau. Kamu ke Kau kira gereja saya tidak tahu Emut apa-apa. Anus Pendeta. Nggak bisa diskusi aja. Giliran ditanya balik nggak bisa. Inilah pemakan babi ini, nggak bisa diskusi. Ditanya balik ngangak dia. Nah, kalau ditanya balik itu jawab jujur. Oh nggak ada kayak begitu Banyuma tertulis. Yang ada hanyalah Lukas yang menulis. Jujur gitu nggak apa-apa kok. Iya, Masya Allah. Tinggal dijawab, oh Yesus nggak pernah mengklaim dirinya disunat, tapi Lukas yang menulis disunat pada 8 hari. Iya, Jujur gitu dong menjawab, kan asik. betul. Baru kita lanjut lagi gitu loh. Baru kita iklan dulu. Iklan dulu, screenshot, screen share. Silakan tambahin dikit Bang Juma. Apaan sih lo? Jadi teman-teman sekalian, sedikit ya sebelum iklan ya. Perlu dipahami, ini sama dengan tradisi Yudaism. Kalau nggak percaya nanti dimanapun komal, Anda tanyai Akhi Billy yang praktis Yudaism, benar nggak bahwa ada beberapa nabi yang lahir dalam keadaan sunat? Kalau dia mendalami tentang materi fikih di dalam kitabnya, pasti mengatakan iya. Jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan satu-satunya nabi yang dilahirkan oleh Allah dalam keadaan sudah sunat. Menurut tradisi kita yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Bujairami, itu dikatakan dalam kitabnya sendiri bahwasanya ada beberapa nabi yang lahir dalam keadaan sunat. Nabi Adam, siapa lagi? Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, kemudian Nabi Yusuf, kemudian Nabi Musa, lalu Nabi Sulaiman, Zakaria, Yahya, dan bahkan disebutkan di situ Nabi Isa. Nabi Isa disebutkan bahwa beliau sunat lahir dalam keadaan sunat. Makanya tak ada pengakuannya bahwa dia disunat pada hari ini, pada hari, nggak ada. Karena itu hanya karangan Lukas saja. Nah sekarang permasalahannya, Lukas menerima informasi itu dari mana? Tak ada informasi. Sanadnya di mana? Emang pada saat Yesus disunat Lukas ada di situ? Berarti Lukas sudah dewasa, Yesus masih bayi gitu. Dia nyari info banyak, wartawan kan dia. Itu gepeng. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Yesus itu sunat pada hari ke-8, tanyai di mana Yesus mengaku itu. Karena menurut tradisi Islam, ya, jelas sekali bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu lahir dalam keadaan sunat. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam, begitu juga Nabi Salomo, begitu juga Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan seterusnya. Dan juga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih? Saya pernah diskusi dengan mereka. Hahaha, mana mungkin ada orang lahir sudah sunat. Jadi saya jawab, percaya enggak kalau ada orang lahir dengan bibir pecah? Percaya enggak? Percaya. Percaya. Ketika saya ditanya kemudian, apa lu pikir di dalam rahim ibunya itu Nabi Muhammad ada gunting, kata dia gitu kan. Pertanyaan orang bahlul. Maka saya katakan, orang yang lahir dengan bibir pecah, apa lu pikir di dalam kandungan ibunya ada gunting juga? Bingung dia jawab. Hah? Ada orang yang lahir tanpa tangan, ada orang lahir tanpa kaki, ada orang lahir tanpa telinga. Apakah itu berarti di dalam rahim ibunya ada gunting, ada kapak untuk potong tangannya?
Kalau Tuhanmu saja bisa lahir jadi manusia, apa susahnya bagi Tuhan melahirkan manusia tanpa kulub? Makanya otak itu dipakai. Mana ayatnya di dalam Al-Quran Nabi Muhammad bersunnah